Terima kasih untuk dukungannya. Kini kita masuk pada lorong cerita. Master Pedang Sembilan Langit, Season 26. Sebelum dimulai, silahkan cek update lebih cepat di weblog, Novelian Audio. Klik link yang ada di deskripsi video ini bos ya. Judul lama yang hilang juga ada di sana. Kita lanjut dan selamat menikmati. Pada saat itu, 3.000 pengawal kekaisaran tidak menyadari bahwa komandan mereka telah menjadi korban pedang Limo Wen. Saat itu, mereka masih bersembunyi di jalan-jalan utama kota, bersiap untuk menyergap Limo Wen. Sementara itu, Limo Wen langsung menuju kediaman jenderal. Saat ini, meskipun Wu Hao sedang duduk tegak di aula utama istana jenderal, jantungnya berdebar kencang sekali. Setiap ledakan mutiara ilahi pemusnah membuat jantungnya bergetar. Dia tidak melarikan diri ke Zhenxiguan, melainkan duduk di rumah jenderal, menunggu Limo Wen datang kepadanya. Dia juga mengerti bahwa meskipun dia pergi ke Zhenxiguan, itu tidak akan ada gunanya. Karena Limo Wen akan menemukannya dan membalas dendam padanya. Sebagai sosok yang berpengaruh, tentu saja dia tidak akan takut pada seseorang yang tidak penting seperti Limo Wen. Meskipun beredar desas-desus bahwa Limo Wen sangat kuat dan telah berulang kali mempermalukannya, dia masih menyimpan niat untuk membunuh Limo Wen dan diam-diam menunggu kedatangan Limo Wen. Ketika Limo Wen tiba di gerbang barat, dia melihat ratusan penjaga kekaisaran berbaju sirah perak memblokir gerbang tersebut. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi, mengeluarkan 10 mutiara ilahi pemusnah, mengaktifkannya, dan melemparkannya langsung ke arah kerumunan. Saat ini, mengatakan apapun akan menjadi tidak perlu. Hanya pembunuhan yang bisa memuaskan hatinya yang penuh amarah. Karena semua orang ini menginginkan kematiannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah dentuman keras, gerbang barat kota kabut awan, yang berdiri di atas awan, lenyap begitu saja bersama hampir 200 penjaga kekaisaran. Seluruh gerbang kota hancur menjadi abu, mengepulkan asap tebal yang membuat orang-orang gemetar. Setelah menghabisi semua orang, Limo Wen dengan tenang berjalan keluar dari gerbang barat dan perlahan menuju ke sebuah rumah besar di kejauhan. Saat tiba di luar rumah jenderal, dia langsung tertawa kecil. Gerbang utama menghadap ke selatan, ini pasti tempatnya, kan? Harus saya akui, rumah jenderal itu benar-benar megah dan mengesankan. Saya bahkan sedikit iri. Disinilah orang-orang berkuasa dan berpengaruh tinggal. Sungguh luar biasa. Cuki tertawa kecil dan berkata, kantor pemerintah menghadap ke selatan, jika Anda punya alasan tetapi tidak punya uang, jangan masuk. Tempat seperti ini, sama seperti pemerintah, sangat korup. Mari kita hancurkan, melihatnya saja membuatku mual. Baik, Pak. Setelah tertawa kecil, Limo Wen terbang ke udara dan bersiap untuk bergegas masuk ke rumah besar jenderal. Pada saat itu, aura mengerikan membubung ke langit dari rumah besar jenderal. Sesosok figur melesat ke arah Limo Wen. Limo Wen mengabaikan pendatang baru itu, mengeluarkan segenggam mutiara ilahi pemusnah, dan terkekeh, lebih baik tempat seperti ini hancur menjadi reruntuhan, menjijikkan untuk dilihat. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan semua mutiara ilahi pemusnah di istana jenderal. Sosok yang melesat ke dalam kehampaan itu kini memiliki rambut beruban di pelipis dan mata setajam pisau, menatap tajam ke arah Limo Wen. Setelah berhenti 100 kaki jauhnya, dia bahkan tidak repot-repot melihat rumah besar jenderal di bawah, yang telah hancur menjadi reruntuhan. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, dasar bocah nakal, akhirnya aku bertemu denganmu. Kau pantas mati. Apa kau tidak takut akan pembalasan atas pembantaian kejam yang kau lakukan? Mendengar itu, Limo Wen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah cobaanmu, apa hubungannya denganku? Inilah karma yang kau mulai. Jika ada pembalasan, itu adalah pembalasanmu sendiri. Aku hanyalah korban yang terbunuh secara pasif. Jika memang ada dewa di dunia ini, mereka pasti tahu betul bahwa aku hanyalah seorang korban. Saya bertanya kepada Anda, apa yang salah dengan korban yang melawan balik? Cuki terkekeh dan berkata, paling buruk, itu akan disebut pembelaan diri yang berlebihan. Ini bukan kejahatan berat, kita hanya perlu membayar sejumlah uang dan selesai, hehehe. Meskipun Limo Wen tidak bisa memahaminya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Cuki ada benarnya. Mereka dibantai secara pasif, dan bahkan jika ada sebab dan akibat, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sejak saat aku memasuki puncak awan, aku terus-menerus berada dalam posisi defensif, menjadi sasaran berbagai macam ejekan dan serangan. Jika aku tidak melawan, apa gunanya berlatih Dao? Apakah aku harus membiarkan orang lain melumpuhkanku dan melemparkanku ke kuburan massal untuk mati, seperti yang mereka lakukan di Sekte Pedang Sembilan Langit? Jadi setelah Wu Hao selesai berbicara, Limo Wen tidak hanya membantahnya, tetapi juga melakukannya dengan alasan dan bukti. Wu Hao terdiam sejenak, tetapi dia tetap menatap Limo Wen dengan mata yang menyala-nyala karena marah, namun tidak berani mengambil inisiatif untuk bergerak. Karena dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa memahami Limo Wen. Namun, meskipun ia adalah seorang ahli alam inti emas setengah langkah, ia tetap tidak bisa memahami Limo Wen, yang membuatnya merasa gelisah. Melihat lelaki tua itu tidak bergerak, Limo Wen tertawa dan berkata, Pak Tua, seharusnya Anda sudah tahu ini sejak lama. Aku tidak membunuh putramu. Aku sudah mengatakan bahwa dia dimangsa hidup-hidup oleh sisa jiwa naga racun yang mulia. Meskipun saya di sini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi kau bajingan tua, kau malah menyalahkan aku sepenuhnya. Kau tidak hanya mengirim kavaleri hitam puncak awan untuk memburuku, tapi kau juga menyuruh pelayan kematian menyergapku di paviliun Sili.
Kau memang luar biasa. Di Paviliun Sili, aku hampir mati di tangan para pembunuh dari rumah jenderalmu. Untungnya, Tuhan menyelamatkan saya dan membiarkan saya selamat. Butuh waktu 2 bulan bagiku untuk kembali sadar. Hari ini adalah hari kau membayar hutangmu. Apakah kau akan bunuh diri, atau aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka? Lagi pula, seluruh keluargamu telah menjadi abu. Pasti melelahkan bagimu untuk hidup sendirian. Akan lebih baik jika dia sudah mati. Aku beri kau 3 kesempatan untuk memilih. Pada saat itu, Li Mowen bagaikan Yama yang hidup, menyampaikan vonis yang membuat lelaki tua itu murka. Dia berkata dingin, dasar bocah, kau telah membunuh generasi muda jeniusku dari Sekte Puncak Awan, dan kau bahkan membunuh adik Raja Puncak Awan. Jika aku tetap acuh tak acuh, apa gunanya aku menjadi jenderal besar Sekte Puncak Awan? Seperti kata pepatah, kaisar baru membawa istana baru. Karena kita adalah menteri, kita tentu saja harus berbagi beban tuan kita. Kau membunuh Tuan Muda Yunlong, jadi wajar jika aku ingin membalas dendam padamu. Itu sangat masuk akal. Setan sepertimu pantas mati. Lihat dirimu sendiri, berapa banyak orang tak berdosa yang telah kau bantai di puncak awanku. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memancarkan aura pembunuh. Dengan sebuah pikiran, pedang pembunuh kuda muncul di tangannya, yang panjangnya mencapai 10 kaki. Benda itu memancarkan cahaya redup, dan saat auranya meningkat, niat membunuh menyapu ke arah Li Mowen. Li Mowen mencibir dan berkata, kau membuatnya terdengar begitu muluk-muluk, tetapi yang sebenarnya kau inginkan hanyalah lebih banyak keuntungan. Yang kau inginkan hanyalah menjadi anjing setia, mengibas-ngibaskan ekor dan memohon belas kasihan, bukankah itu semua hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya agar kau bisa naik ke puncak? Apapun yang kau katakan, itu semua hanyalah keserakahanmu yang beraksi. Kau tidak puas dengan posisi jenderal besar ini. Kau ingin naik pangkat lebih tinggi. Jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah terlalu sering melihat pria sepertimu, hanya banyak bicara tapi tidak bertindak, hanya banyak bicara tapi tidak bertindak. Selain korupsi dan merugikan rakyat biasa, kau benar-benar tidak berguna. Namun kau berani berbicara begitu percaya diri di depanku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Pada saat itu, kata-kata Li Mowen benar-benar penuh kebencian. Bahkan Cuki pun agak terkesan. Dia merasa bahwa Li Mowen akhirnya tercerahkan, pikirannya tajam, dan kata-katanya lugas. Pada saat ini, Wu Hao tidak bisa lagi menahan diri. Dengan getaran pedangnya, dia menyerbu ke arah Li Mowen. Sekalipun dia tidak bisa melihat menembus tembok itu, dia cukup percaya diri untuk membunuh Li Mowen. Membelah Gunung Hua dengan segenap kekuatanku. Saat lelaki tua itu berbalik, dia meraung dan menebas secara diagonal dengan pedangnya, merobek kehampaan itu. Saat cahaya bunga berputar-putar, ujung pedang telah menebas tubuh Li Mowen. Tepat ketika ia diliputi kegembiraan, tubuhnya tiba-tiba terdorong mundur puluhan ribu kaki, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena ketika dia membelah Li Mowen menjadi 2, tidak ada jejak darah sedikit pun di tubuhnya, dia hanya tampak seperti bayangan buram. Saat ia mundur sejauh 10.000 kaki, pedang Li Mowen menembus pedang pembunuh kudanya dengan bunyi gedebuk yang teredam. Orang tua itu juga sangat kuat, setelah tubuhnya bergetar, dia benar-benar menangkis pedang Li Mowen. Pedang itu menebas secara diagonal, sekali lagi mengarah ke tubuh Li Mowen. Saat pedang itu kembali menebas tubuh Li Mowen, dia benar-benar terkejut. Karena pada saat ini, wujud asli Li Mowen menghilang sekali lagi. Tebasan berputar. Wu Hao meraung, dan tubuhnya berputar 180 derajat di kehampaan. Pedang pembunuh kudanya juga berputar, dan aura pedang yang kuat menyapu ke segala arah. Pada saat itu, Li Mowen muncul di kehampaan puluhan ribu kaki jauhnya, menatap Wu Hao dengan ekspresi jahat. Apakah Anda sedang mengukir sesuatu yang tidak ada gunanya? Bukankah kau seorang ahli alam inti emas? Mengapa kau begitu lemah? Saat itu, Li Mowen terus mengejek lelaki tua itu. Wu Hao juga sangat marah. Dia telah menebas begitu lama, tetapi bahkan tidak berhasil memotong sehelai rambut pun di kepala orang lain, membuang banyak energi sejatinya dengan sia-sia. Ia tidak menyadari bahwa setelah Li Mowen mengaktifkan teknik bayangan ruang waktu, kecepatannya telah jauh melebihi kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tentu saja, semua upaya mereka gagal. Lalu dia meraung, aku menolak untuk mempercayainya. Bunuh. Wu Hao meraung dan langsung muncul di samping Li Mowen, menebas dengan pedangnya sekali lagi. Seberkas cahaya muncul di kehampaan dan melesat ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul bunga darah di bahu kirinya. Puff! Setelah bahunya terkena tebasan pedang Li Mowen, lelaki tua itu mundur puluhan ribu kaki, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin, dasar bocah nakal? Bagaimana kau melakukan itu? Saat itu, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia benar-benar telah ditikam oleh Li Mowen. Selain itu, dia tidak berdaya untuk melawan dan tidak mampu menghindar. Dia hanya merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya dan kemudian dihantam oleh pedang. Li Mowen tidak menyerang lagi, melainkan tertawa dan berkata, Pak Tua, bukankah agak pahit rasanya dipermainkan seperti ini? Kau pikir kau punya jumlah yang cukup? Panggil mereka kemari sekarang, dan aku akan membantai mereka satu persatu, agar kau bisa melihat apakah aku punya kelemahan. Pria ini mengucapkan kata-kata itu meskipun dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun di sana untuk membantu Wu Hao. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk melemahkan Wu Hao dan membuatnya meragukan kekuatannya sendiri.
Selama lelaki tua itu meragukan saya, dia akan mengungkapkan lebih banyak kelemahan, memberinya kesempatan untuk menghabisi saya dengan satu tebasan pedang. Namun Wu Hao, sebagai seorang jenderal, tentu saja tidak sebodoh itu. Dia mencibir, dasar bocah nakal, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Sebentar lagi pasukan raja akan tiba, dan itu akan menjadi hari kematianmu. Mendengar itu, Li Mowen terkekeh dan berkata, kau pikir aku orang yang mudah dikalahkan? Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka semua di depanmu. Wu Hao mencibir, kau, jangan pernah bermimpi tentang itu. Begitu para penjaga rahasia bergerak, itu akan menjadi hari kematianmu. Tunggu saja, kerajaan puncak awan bukanlah seperti yang kau lihat. Matilah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memutar pisau di tangannya dan mulai menebas Li Mowen dengan membabi buta. Li Mowen hanya bisa terus mengaktifkan teknik bayangan ruang waktu untuk menghindari serangan lelaki tua itu. Dia tidak mampu menahan serangan pedang sekuat itu, dia hanya bisa menghindarinya. Keduanya kemudian terlibat dalam pertempuran sengit di kehampaan, saling mengejar dan menghindari satu sama lain. Bagian 252. Dasar bocah nakal, kalau kau berani, jangan lari. Lawan aku sungguh-sungguh. Bukankah kau seorang anak ajaib? Bukankah kau seorang pendekar pedang? Bukankah kau iblis pedang dari hutan belantara timur? Ada apa? Apakah kau sudah berubah menjadi anjing sekarang? Kau bahkan tak berani menghadapi pedangku secara langsung. Apakah kau masih seorang pendekar pedang? Aku merasa kau hanyalah bajingan tak tahu malu. Wu Hao meraung sambil menebas. Setiap serangan yang dilancarkannya hanya berjarak sehelai rambut dari Li Mowen, tetapi dia tetap tidak bisa mengenai sasaran. Itu selalu sedikit lebih cepat daripada pisaunya, yang membuatnya frustrasi, dan dia langsung mulai mengumpat. Li Mowen hanya bisa tertawa dan berkata, Pak Tua, saya khawatir jika saya melepaskan kekuatan sejati saya, Anda, seorang kultivator alam inti emas setengah langkah yang terhormat, bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Itu akan terlalu ironis. Mendengar itu, Wu Hao menjadi sangat marah dan membalas, dasar bajingan sombong, siapa yang kau coba tertawakan sampai mati? Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Gaya pedang tersembunyi 8 arah, disintegrasi. Tubuhnya gemetar, dan saat pedangnya menebas ke bawah, pedang itu terbelah, membentuk jaring bilah yang menyelimuti Li Mowen dari segala arah. Melihat ini, Li Mowen hanya bisa mengaktifkan Illusionary Annihilation, dan sosoknya pun menghilang. Setelah sekali lagi gagal membunuh siapapun, Wu Hao hanya bisa meraung dan, saat kehampaan hancur, melambaikan tangannya, seketika mengembalikan pedangnya ke keadaan semula. Namun pada saat itu, sesosok muncul di lautan ilahinya. Ia langsung merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya dan menjerit kesakitan. 9 revolusi serangan yang melahap jiwa. Saat Li Mowen melesat ke sisi lelaki tua itu, dia melepaskan serangan jiwa yang menghantam kepala Wu Hao. Wu Hao seketika merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya hancur berkeping-keping, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya terdorong mundur dengan keras. Namun pada saat itu, Li Mowen mengaktifkan serangan bayangan ruang waktu, dan sosoknya muncul di hadapannya seperti hantu, menusuk dada lelaki tua itu dengan pedang. Saat darah berceceran, tubuh lelaki tua itu sekali lagi terdorong mundur puluhan ribu kaki dengan keras, sambil meraung-raung. Sialan, kau pantas mati. Aku akan membunuhmu. Li Mo terkekeh, mencoba membunuh dengan kata-kata. Baiklah, kau menang. Aku sudah tertusuk. Pertarungan antara keduanya menarik perhatian banyak tokoh berpengaruh untuk menyaksikannya. Di antara kerumunan, Li Mowen melihat Li Yu, yang sudah lama tidak ia temui. Saat itu, Li Yu masih mengenakan gaun hitam seperti biasanya, dengan rambutnya diikat tinggi menjadi ekor kuda. Meskipun mereka tidak mengenakan masker, mereka tetap sangat mencolok. Ketika dia melihat bahwa Li Mowen telah menusuk dada Wu Hao dengan satu tebasan pedang, namun sosoknya masih berjarak 100 kaki, dia berdiri terpaku di tempatnya. Ada banyak sekali seniman bela diri lain seperti dia. Semua orang menatap kagum pada Wu Hao, yang darahnya menyembur dari kehampaan di atas. Melihat Li Mowen yang berada 100 kaki jauhnya, semua orang berdiri kebingungan di tengah angin. Pria itu benar-benar pantas menyandang gelar iblis pedang. Dia bahkan membuat seorang ahli inti emas setengah langkah berdarah dari jarak 100 kaki. Di puncak awan ini, aku khawatir hanya Raja Puncak Awan yang bisa menandinginya. Ya, Wu Hao sudah terluka, dan aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Apakah orang-orang dari dinasti lain, selain Yun Nongyue, tidak akan keluar dan membantu? Aku tidak tahu, mungkin mereka semua sudah mati. Apa kau tidak lihat, sepanjang jalan penuh dengan lubang yang dalam. Bahkan gerbang barat pun hancur, dan pasukan pertahanan kota benar-benar musnah. Ini sangat menakutkan, siapa yang berani datang? Anak itu benar-benar iblis. Dia bahkan menggunakan mutiara dewa pemusnah untuk membuka jalan. Dia kejam. Dia telah membuat kekacauan di seluruh kota kabut awan seperti ini. Dia pantas mati. Di atas kehampaan, segala macam hal diucapkan. Namun, saat itu, Li Mo menatap Wu Hao yang berlumuran darah, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kau berlutut dan menyerah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Atau kau bisa berteriak 3 kali bahwa kau sampah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Ini tawaran yang bagus. Kata-kata Li Mo membuat Wu Hao merasa semakin buruk. Dia mengerang kesakitan, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan darah menyembur keluar dari lubang pedang di dadanya, tak terbendung.
Di dalam dua pedang, energi pedang berkobar dan mengamuk, menyebabkan pedang itu meringis. Dasar bocah nakal, kau pantas mati. Wu Hao mengumpat dengan marah, dan setelah tubuhnya bergetar hebat, dia akhirnya berhasil menekan rasa sakit yang dideritanya. Tubuhnya menjadi kabur dan hanya terlihat bayangannya saat dia menerjang Li Mowen sekali lagi. Melihat hal ini, Li Mowen hanya bisa mengaktifkan teknik dispersi lagi ketika pedang itu turun. Namun pada saat yang sama, dia beralih menggunakan dua belati es. Begitu tubuhnya melesat ke sisi Wu Hao, tangan kanannya menusukkan pisau pendek itu ke lengan kanan Wu Hao, sementara tangan kirinya menebas belati ke bawah. Engah! Saat suara daging yang tertusuk terdengar, tubuh Wu Hao bergetar, dan dia langsung terlempar ribuan kaki, darah menyembur deras. Pelindung tubuhnya kini hancur total, terlepas dan jatuh ke jurang. Luka tusukan pedang terlihat dari perut bagian bawahnya hingga bahu, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Para penonton langsung bersorak riuh. Metode yang begitu kejam, tak heran dia adalah iblis pedang, dia begitu hina. Ya, apa yang baru saja dia gunakan tampak persis seperti metode kuil 9 dunia bawah. Mungkinkah dia berasal dari kuil 9 dunia bawah? Banyak praktisi bela diri langsung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi keraguan. Pada saat itu, Wu Hao, karena telah melakukan kesalahan, menerima serangkaian pukulan, dan darah menyembur keluar. Dia benar-benar kehilangan muka. Meskipun merupakan kultivator inti emas setengah langkah dengan esensi sejati yang lebih melimpah daripada Li Mowen, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Li Mowen tidak menggunakan esensi sejatinya dalam pertempuran, melainkan mengandalkan niat pedangnya. Dia juga tidak memanfaatkan kekuatan dahsyat yang ada di dalam pedang Dewa Petir. Jika tidak, Wu Hao mungkin sudah menjadi babi panggang sekarang. Semua orang terkejut melihat Wu Hao dalam keadaan yang begitu berantakan. Tepat saat itu, sekelompok besar orang muncul di kejauhan, masing-masing mengenakan jubah brokat yang megah. Di barisan terdepan terdapat 3 pria parubaya. Meskipun mereka baru berada di puncak alam penghancuran kekosongan, semua orang yang mengikuti di belakang mereka memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Salah satu pria parubaya itu melirik kedua orang di kehampaan dan meraung dengan ekspresi yang sangat suram. Wu Hao, kau anjing terkutuk, kau bahkan tidak bisa membunuh seekor semut, apakah kau pantas menjadi seorang jenderal? Bahkan anjing yang dipelihara oleh keluarga Yunku lebih baik daripada kamu, kenapa kamu tidak mati saja? Saat ini, setelah menahan rasa sakitnya dengan sekuat tenaga, Wu Hao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah pria parubaya yang mengutuknya. Sebaliknya, ia meninggalkan Li Mowen dan turun ke sisi pria parubaya itu, membungkuk dan berkata, Raja Yunteng, apa yang membawa Anda kemari, Tuan? Sebaiknya Anda kembali sekarang, Pak. Serahkan ini pada saya, anak itu kejam dan akan menyakiti Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Yang Mulia, dan Yang Mulia Raja yang bersalah, saya tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Setelah Wu Hao selesai berbicara, senyum licik muncul di wajahnya. Dia mengatakan ini kepada Li Mowen, dan pria parubaya itu, yang tampak berusia 50-an, tak lain adalah ayah dari Raja Puncak Awan, Raja Melayang di Awan. Dua orang yang menyertainya adalah adik-adiknya, Raja Yunxian dan Raja Yunliu. Ketiganya kini merupakan 3 pilar terkuat di seluruh dinasti Puncak Awan, selain Raja Puncak Awan Yun Nong Yue. Jika salah satu dari mereka meninggal di sini, Li Mowen pasti akan Zhao Shou serangan hebat dari seluruh keluarga Yun. Dia sengaja mengungkapkan identitas Pangeran Awan di depan Li Mowen, hanya untuk menimbulkan masalah, yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang sangat jahat. Setelah Wu Hao selesai berbicara, Raja Yunteng melirik Li Mowen sebelum berkata dengan dingin, apakah dia bocah dari hutan belantara timur yang membunuh putraku Yunlong? Wu Hao mengangguk, benar, Pangeran Yunteng, sebaiknya kau kembali dulu. Aku akan membunuhnya dan membawakan kepalanya kepadamu. Dia dalam bahaya, kau harus segera kembali ke ibu kota. Pergi sana, kemana aku pergi bukan urusanmu. Raja Yunteng meraung, mendorong Wu Hao ke samping, dan berdiri 100 kaki jauhnya dari Li Mowen sebelum berkata dengan dingin, kau bocah, kau berani membunuh anak Yunlongku. Siapa yang memberimu nyali? Sekarang kau berani menghancurkan kota kabut awan. Aku akan menangkapmu, mengulitimu hidup-hidup, dan mengirim orang untuk menemukan keluargamu dan mencabik-cabik mereka. Mendengar itu, Li Mowen langsung tertawa terbahak-bahak. Dia melirik Yun Tengwang dan berkata sambil tersenyum, orang tua, kau boleh mengutukku, tapi jangan berani-beraninya kau mengatakan akan membunuh seluruh keluargaku, atau kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ada dewa-dewa yang mengawasimu. Jika kau berani mengucapkan kata seperti itu lagi, kurasa kau sudah tidak jauh lagi dari kematian. Setelah mengatakan itu, tubuh Li Mowen tanpa sadar mundur sejauh 10.000 kaki. Namun bagaimana Raja Yunteng bisa mengetahui seberapa besar bahayanya? Dia meraung, dasar bocah nakal, siapa yang kau coba takuti? Aku tidak hanya akan membunuh seluruh keluargamu, tetapi aku juga akan menemukan orang tuamu, memotong-motong mereka dan memberi mereka makan kepada anjing-anjing, hanya dengan begitu aku bisa meredakan kebencian di hatiku. Ledakan. Dia baru saja selesai berbicara ketika guntur bergemuruh dari langit. Sekuntum petir hitam tiba-tiba menyambar kepala Raja Yunteng. Di hadapan banyak saksi mata, tubuhnya tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping, jatuh ke dalam kehampaan. Entah kapan, tetapi sekumpulan anjing liar tiba-tiba muncul di tanah, dan mulai berkelahi sengit memperebutkan sisa-sisa daging di tanah.
Hanya dalam beberapa puluh tarikan napas, tubuh Yun Tengwang yang hancur berkeping-keping sepenuhnya dimangsa oleh anjing-anjing liar. Semua orang terdiam di tempat, sementara Limo Wen terkekeh dan berkata, sudah kubilang sejak lama untuk diam. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sudah kubilang, kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina orang tuaku. Apa kau tidak mendengarkan? Kau sudah tamat sekarang. Kau, bukankah menurutmu dia lebih baik tetap hidup? Aku takjub. Memercikkan. Begitu dia selesai berbicara, guntur kembali menggelegar dari langit, dan Limo Wen menjerit seolah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Dasar bajingan tua, kau punya nyali, coba belah lagi. Kau terlalu memujiku, tarik kembali pujianmu sekarang juga, atau aku akan membunuhmu begitu aku melihatmu. Yang mengejutkan, ledakan amarahnya menyebabkan petir yang sudah muncul tiba-tiba berhenti di udara dan menghilang seketika. Apakah kata-kata bisa menjadi hukum? Banyak sekali tokoh berpengaruh yang berbicara serempak. Mereka tidak tahu apa-apa. Ini bukan semacam pembalasan ilahi, Limo Wen tahu bahwa siapapun yang menghina orang tuanya pasti akan dihukum oleh petir. Meskipun dia juga benar-benar bingung, dia tahu bahwa orang tuanya jelas bukan orang biasa, jika tidak, fenomena aneh seperti itu tidak akan terjadi. Dia hanya mengarang beberapa kalimat acak, dan di luar dugaan, kalimat-kalimat itu benar-benar berhasil. Pada saat itu, bukan hanya para penonton yang tercengang, tetapi bahkan hari ke-7 dan ke-11 bulan lunar pun benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa hanya makhluk yang begitu kuat hingga mampu menimbulkan keputusasaan yang dapat menyebabkan anomali seperti itu. Orang tua Limo Wen adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua orang di dunia ini, jika tidak, hal luar biasa seperti ini tidak akan terjadi. Pangeran Yunteng barusan adalah contoh terbaik. Wu Hao benar-benar tercengang. Dia tak pernah menyangka bahwa karena beberapa kata, Raja Yunteng akan disambar petir dan berubah menjadi debu. Lalu, anjing liar muncul dan memakan semuanya. Sekarang, mereka sudah benar-benar habis. Pada saat itu, Limo melirik pria tua yang tampak jahat itu dan berkata sambil menyeringai, Pak Tua, ini semua salahmu. Kau membunuh Raja Yunteng. Semua orang melihatnya. Kau tamat. Hahaha, Raja Yundian tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Raja Yunxian dan Raja Yunliu, yang berdiri di satu sisi, juga menatap Wu Hao dengan marah. Wu Hao, kau pantas mati. Beraninya kau menggunakan tipu daya di depanku dan membunuh kakakku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Para pengawal, Wu Hao telah merencanakan pemberontakan dan menjebak Raja Yunteng. Dia pantas mati. Tangkap dia dan serahkan dia kepada Raja Yundian untuk dihukum. Bagian 253. Kata-kata Yun Xianwang membuat Wu Hao benar-benar tercengang. Di sisi lain, Raja Yunliu memiliki senyum licik di matanya, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria dengan banyak motif tersembunyi. Pada saat itu, banyak pengawal kekaisaran juga bergegas keluar dari kediaman Wu. Setelah mendengar perkataan Raja Yunxian, mereka saling pandang tetapi tidak bergerak. Yun Tingfei sedang tidak ada di sini saat itu, jadi yang lain tidak tahu nasihat siapa yang harus diikuti. Salah satunya adalah pangeran dari Puncak Awan, dan yang lainnya adalah jenderal dari Puncak Awan, keduanya tokoh yang berpengaruh. Mereka segera terjebak dalam dilema. Tepat saat itu, Limo Wen, yang berada di kejauhan, berkata sambil menyeringai, bagaimana, Jenderal Wu? Jika kau tidak bersikap seperti anjing, kau akan kehilangan nyawamu. Katakan padaku, tuan macam apa yang kau layani? Kau begitu bersemangat untuk menjilatnya, tetapi sekarang dia memperlakukanmu seperti anjing. Kata-kata mengejek yang keluar dari mulut Limo Wen membuat Wu Hao merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu, darah kembali menyembur dari tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia melirik Raja Yunxian dengan dingin dan berkata, pergi sana. Jika kau mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu juga. Raja Yunxian terkejut, lalu meraung, beraninya kau. Berani-beraninya kau memberontak. Wu Hao mendengus dingin, aku setia kepada kerajaan Puncak Awan, bukan kepada kalian semua. Kau, seorang pangeran biasa, berani bertindak sombong di sini. Membunuhmu sama saja dengan membunuh seekor anjing. Jangan macam-macam denganku, atau aku akan membunuhmu juga. Setelah mengatakan itu, pria itu mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arah Limo Wen di kejauhan sekali lagi. Meskipun Raja Yunxian sangat marah, dia dengan patuh diam. Ketika Limo Wen melihat pria itu menyerangnya lagi, senyum haus darah muncul di wajahnya. Dengan sentakan, tubuhnya bergetar, dan saat aura merah menyala terpancar darinya, kecepatannya seperti bintang jatuh, dan pedang es di tangannya mulai bercahaya merah. Saat melesat ke arah Wu Hao, pedang di tangannya menghantam pedang pembunuh kuda milik Wu Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Kapan? Saat suara keras itu terdengar, luka Wu Hao kembali terbuka, dan darah berhamburan keluar. Sambil menggertakkan giginya, dia terlibat dalam pertempuran sengit lainnya dengan Limo Wen di kehampaan di atas. Saat dentingan pedang dan mata pisau memenuhi udara, percikan api berterbangan kemana-mana, menyilaukan para penonton. Kedua sosok itu melesat, terus-menerus bertabrakan dan melesat menembus kehampaan, disertai dengan semburan darah yang baunya sangat menyengat. Setelah melirik Yun Xian di sampingnya, Raja Yunliu tersenyum dan berkata, kakak keempat, apa yang perlu kau permasalahkan? Dilihat dari kondisi Wu Hao, dia tidak akan bertahan lama lagi. Begitu dia meninggal, bukankah kakak keempat akan dengan mudah mengambil alih posisi jenderal besar? Kalau begitu, aku akan membantu kakak keempat, dan kita pasti bisa menang, kan? Raja Awan, hehe, meskipun ini rotasi, ini giliranmu, kan?
Hanya dengan beberapa kata, pria ini berhasil menyentuh hati Raja Yunxian, membuatnya sangat senang. Tidak puas dengan keadaan yang ada, ia telah lama mendambakan tahta Yundian, tetapi Yun Nongyue dan tuannya terlalu kuat, dan pada akhirnya, ia hanya berhasil menjadi seorang pangeran. Tentu saja, dia tidak mau menerima hal ini, dan sekarang setelah melihat Wu Hao seperti ini, dia secara alami mulai memiliki pikiran jahat lagi. Yang paling licik dari semuanya adalah Raja Yun Liu, yang sengaja membangkitkan keserakahan Raja Yunxian untuk mencapai tujuannya sendiri. Terus terang saja, setiap anggota keluarga Yun bermimpi menjadi Raja Puncak Awan. Dapat dikatakan bahwa semakin kacau suatu dinasti, semakin baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk naik ke tampuk kekuasaan dan mencapai tujuan mereka. Kematian Wu Hao tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi mereka, karena Wu Hao adalah orang kepercayaan Yun Nongyue, Raja Puncak Awan. Meskipun tindakan Wu Hao membuat Yun Nongyue marah, dia tidak memecatnya dari jabatannya, yang menunjukkan bahwa dia masih mempercayainya. Inilah salah satu alasan mengapa Wu Hao berani menantang Raja Yunxian. Mati. Di kehampaan, kedua orang yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan sengit itu serentak mengeluarkan raungan. Setelah suara ledakan keras, keduanya berpisah dengan sendirinya, dan gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebar ke atas dan ke bawah, menyapu ke segala arah. Para penonton kembali bersorak riuh, dan ketika mereka mendongak ke jurang di atas, mereka semua tercengang. Ketika Wu Hao kembali berdiri, lengan kirinya telah lenyap, hancur menjadi abu akibat serangan mutiara ilahi pemusnah. Sementara itu, Li Mowen, yang berdiri agak jauh, tersenyum cerah. Dasar bajingan tua, bagaimana rasanya? Terkena ledakan, bukankah itu mengerikan? Sekarang, bisakah kamu merasakan emosi dan rasa sakit yang kurasakan saat itu? Mata Wu Hao merah padam saat dia meraung, dasar bocah kurang ajar, kau seorang pendekar pedang atau bajingan. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Hahaha. Mendengar itu, Li Mowen langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak punya batasan, tapi bagaimana denganmu? Apakah kau hanya mengikuti aturan dunia bawah? Kau seharusnya adalah ahli Void Breaking Realm tingkat tinggi, bukankah menurutmu konyol mengatakan hal-hal seperti itu padaku? Jika kita bicara soal tidak memiliki batasan moral, kaulah, Wu Hao, yang pertama kali tidak memiliki batasan moral, mencoba membunuhku dengan mutiara ilahi pemusnah. Hari ini, aku hanya memberimu sedikit pelajaran. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Wu Hao meraung, semut-semut bodoh, kalian berani mencoba menggulingkan puncak awanku. Hanya angan-angan belaka. Dalam benak Wu Hao, tindakan Li Mowen bertujuan untuk menghancurkan kerajaan puncak awan. Namun di lubuk hati Li Mowen, yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Dia tidak tertarik pada kerajaan atau hal-hal semacam itu, tetapi orang-orang dari kerajaan awan terus menekannya dan sekarang mereka melayangkan tuduhan besar padanya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas hal ini. Dia melirik Wu Hao lalu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mengayunkan pedangnya, dia memberi isyarat kepada Wu Hao dengan jarinya. Wu Hao meraung, meraih pedang pembunuh kuda dengan satu tangan, dan menerjang Li Mowen dengan semangat menantang maut. Li Mowen pun demikian, cahaya darah menyembur di tubuhnya, dan kecepatan serta kekuatannya meningkat 30%. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, meraung marah ke arah Wu Hao, dan menusukkan pedangnya dengan ganas. Menaklukkan angin dan hujan dari segala arah. Satu pedang menusuk jiwa. Saat tubuh mereka berpapasan, mereka meraung serempak, melepaskan serangan terkuat mereka sebelum melesat ribuan kaki jauhnya dan perlahan-lahan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Engah. Tepat ketika Li Mowen kembali berdiri tegak, seberkas darah menyembur keluar dari dadanya, menyebabkan dia terhuyung beberapa kali dan kehabisan napas. Kerumunan itu pun bergemuruh. Anak itu sebenarnya terluka, sepertinya dia sudah tamat. Lihat. Tepat setelah seseorang selesai berbicara, seorang lelaki tua menunjuk ke arah Wu Hao di kejauhan, matanya dipenuhi tatapan aneh. Ketika semua orang melihat ke arah yang dilihat Wu Hao, mereka semua terkejut. Pada saat itu, bagian atas tubuh Wu Hao terlepas secara diagonal dari tubuhnya, karena Li Mowen telah membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan pedang. Saat tubuhnya terpisah, ia langsung jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Saat suara teredam itu terdengar, mayat Wu Hao berubah menjadi bubur berdarah. Sesaat setelah Wu Hao meninggal, Yun Xianwang dan Yun Liuwang, yang sedang menyaksikan kejadian itu, berteriak keras kepada para pengawal kekaisaran di samping, apa yang kalian tunggu? Bunuh bocah itu untukku. Bunuh dia dan balas dendam atas kematian Jenderal Wu Hao. Ketika Raja Yun Liu berbicara, suaranya dipenuhi energi sejati, seperti guntur, menggema di seluruh kota kabut awan. Semua orang yang mendengar suara itu sangat terkejut. Wu Hao sudah mati. Jenderal Agung juga telah tumbang. Bagaimana bajingan itu bisa melakukan itu? Mengapa di puncak awanku, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya? Serangkaian raungan marah kemudian terdengar. Prajurit-prajurit perkasa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan menyerbu menuju gerbang barat. Di kota kerajaan, begitu mendengar kabar kematian Wu Hao, wajah Yun Nongyue langsung berubah muram. Setelah tubuhnya menghilang ke dalam istana kerajaan dalam sekejap mata, sosok misterius itu muncul di sampingnya. Guru, dia di sini. Apakah Anda mengenalinya? Apakah dia orang legendaris itu? Pria di sampingnya menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa melihat menembus dirinya, tetapi aku bisa tahu bahwa dia memiliki tubuh pedang reinkarnasi.
Di dunia ini, terdapat berbagai macam tubuh pedang, dan tubuh pedang seperti reinkarnasi, pemusnahan, primordial, dan tertinggi semuanya adalah tubuh pedang tertinggi. Anak itu memiliki tubuh pedang reinkarnasi, yang cukup langka. Dan pemuda lainnya tampaknya adalah pemilik pedang pemusnahan yang legendaris. Jika kita memisahkan mereka berdua lalu menggabungkannya, dapatkah kau bayangkan bagaimana kekuatanmu akan melonjak ke tingkat yang baru? Pada saat itu, kau akan memiliki 3 tubuh pedang agung, yaitu pembantaian, pemusnahan, dan reinkarnasi, dan tak seorang pun di keempat wilayah terluar ini akan mampu mengalahkanmu. Ketika saatnya tiba, guruku dan aku akan kembali bersatu, dan kami pasti akan mampu merebut tubuh pedang tertinggi itu. Sekarang, saatnya kamu bertindak. Jika kamu melewatkan kesempatan seperti ini, kamu akan kehilangan kesempatan seumur hidup. Aku akan membantumu. Ayo. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi dari sisi Yun Nongyue. Saat itu, Yun Nongyue tersenyum tipis dan dingin. Setelah melirik ke arah barat, dia melambaikan tangannya. 10 sosok yang mengenakan jubah hitam muncul di sampingnya dan membungkus serempak, sambil berkata, "Tuan, apa perintah Anda?" Yun Nongyue berkata dengan tenang, "Kalian bersepuluh adalah yang terkuat di Garda Yuntian. Sekarang Yun Jiucheng juga telah meninggal, siapapun yang membawa kembali jasad anak itu akan menjadi komandan Garda Yuntian berikutnya. Sekarang, pergilah. Selama kalian berhasil, kalian semua akan menjadi orang-orang kepercayaan saya, dan kalian pasti akan menuai hasilnya." Setelah mendengar itu, ke-10 orang itu membungkus serempak dan berkata, "Terima kasih, Tuan kami. Kami akan melakukan apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawa kami." Setelah ke-10 orang itu selesai berbicara, sosok mereka melesat menuju gerbang barat seperti bintang jatuh. Yun Nongyue kemudian tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat seberapa mampu kamu. Kamu suka membunuh, jadi aku akan membiarkanmu membunuh sepuas hatimu, sampai tanganmu terasa sakit. Saat aku turun, itu akan menjadi hari kematianmu." Jika kita berbicara tentang Yun Nongyue, dia jelas yang paling licik di antara kelompok ini. Dia sama sekali tidak memperlakukan anak buahnya seperti manusia, dia hanya terus mengulurkan tangan perdamaian, mencoba membuat mereka bekerja untuknya sementara dia sendiri menunggu untuk mengintai mangsanya. Sementara itu, Li Mowen, yang berada di atas gerbang barat, baru saja membunuh Jenderal Wu Hao ketika dia juga ditusuk di dada. Luka itu sangat dalam hingga tulang terlihat, tetapi setelah mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi, dia dengan cepat menekan luka tersebut. Namun, Raja Yunxian dan Raja Yunliu secara langsung mengeluarkan perintah kepada pengawal kekaisaran. Ratusan pengawal kekaisaran menyerbu dari kejauhan, tetapi karena mereka belum menjadi prajurit alam penghancur kekosongan, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya dari bawah. Pada saat itu, Raja Yunliu dan Raja Yunxian tampaknya baru menyadari apa yang sedang terjadi. Tepat ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, seberkas cahaya melesat turun dari langit. Senyum haus darah langsung muncul di wajah mereka. Namun saat itu juga, sesosok bayangan muncul di samping mereka, sebuah pedang sudah menebas dengan ganas. Bagian 254. Para penonton tersentak takjub saat mereka menyaksikan bayangan Li Mowen dan pedang panjangnya membelah kepala Yun Liu Qing menjadi 2. Di tengah keterkejutan semua orang, leher Yun Xianwang juga dicekik oleh Li Mowen. Setelah menggigit pedang es dengan mulutnya, ia mengulurkan tangan kirinya dan meraih sisa-sisa tubuh Raja Yun Liu, lalu mulai melahapnya. Astaga, anak itu menelan seseorang bulat-bulat lagi. Ketika semua orang melihat Li Mowen mulai menyerap kekuatan Raja Yunxian, mereka langsung berteriak. Pada saat itu, Raja Yunxian merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat, dan dia berteriak ketakutan. Dia mencoba melawan, tetapi mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dia benar-benar takluk oleh Li Mowen. Melihat mayat Raja Yunliu yang hancur di sampingnya, dia dipenuhi penyesalan. Namun Li Mowen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Dia meremas lehernya dan mulai dengan panik menyerap energi dari mereka berdua untuk menyembuhkan lukanya. Di kejauhan, sesosok muncul dari cakrawala dan melesat ke arah mereka, memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, sebuah pisau pendek muncul di tangannya, dan dia langsung menyerang Li Mowen. Tanpa bertukar kata pun, pria itu menyerang dengan pukulan mematikan. Tepat ketika pedang pendeknya hendak menusuk tubuh Li Mowen mengaktifkan serangan bayangan ruang waktu, hanya menyisakan bayangan dan tetap berdiri di tempat yang sama. Engah! Saat bayangan itu terkena, tubuhnya langsung menghilang. Pria berjubah hitam itu terkejut sesaat, lalu pusaran energi muncul di bawah kakinya dan melesat ke kehampaan yang jauh sambil menggumamkan sesuatu. Duri meteor. Dia bergerak seperti bintang jatuh, pedangnya berkilauan seperti angsa yang terkejut, dan mengikuti dengan cermat kemana Li Mowen muncul, lalu melancarkan tusukan yang ganas. Engah. Setelah suara itu meredam, sosok Li Mowen menghilang lagi, hanya menyisakan bayangan. Pria itu langsung terkejut, tetapi tanpa berhenti, dia meluncurkan dirinya ke depan sejauh 1000 kaki dan menyerang dengan satu pukulan. Puff! Setelah darah berceceran, sesosok mayat yang dimutilasi tiba-tiba muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, sebuah pedang dingin tiba-tiba menghantam dada pria berjubah hitam itu. Melihat itu, pria berjubah hitam itu tersentak dan bergumam lagi. Hantu. Sosoknya lenyap ke dalam kehampaan seperti mimpi, membuat Li Mowen tidak punya pilihan selain mengaktifkan bayangan ruang waktu sekali lagi. Dengan bayangan-bayangan yang berkelebat, kedua pihak sekali lagi terjebak dalam kebuntuan di kehampaan.
Sementara itu, mayat Raja Yunxian yang dipegang Li Mowen mulai menyusut. Pria ini menggunakan mayat yang hancur itu sebagai perisai manusia, terus-menerus menangkis serangan pria berjubah hitam tersebut. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin lubang berdarah muncul di mayat Raja Yunxian yang layu, yang sungguh terlalu tragis. Hanya satu orang yang pernah meninggal dan tubuhnya penuh dengan lubang. Setelah mundur puluhan ribu kaki, Li Mowen melirik mayat yang hancur di tangannya, membuangnya, lalu tubuhnya gemetar. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya, dan setelah semburan energi darah, dia menghilang dari tempat itu. Paku bintang api. Tepat saat itu, pria berjubah hitam melancarkan serangan lain terhadap Li Mowen, yang telah muncul. Saat tubuh Li Mowen menghilang, ruang dan waktu dalam radius 10 zang berhenti sejenak. Dalam jeda singkat itu, sosok pria berjubah hitam telah muncul dalam jangkauan serangannya. Mata Li Mowen merah padam saat ia mendekati pria berjubah hitam itu, belati dinginnya menusuk tajam ke jubah hitam tersebut. Engah. Saat ruang dan waktu di sekitarnya kembali normal, aliran darah menyembur keluar seperti air terjun, terbang lebih dari 3 zang jauhnya. Pria berjubah hitam itu terdiam sesaat sebelum diledakkan menjadi abu oleh mutiara pemusnah dewa. Saat kabut darah memenuhi langit, tubuh Li Mowen muncul 10.000 kaki jauhnya, matanya dipenuhi cahaya merah darah. Dia tidak tahu apakah pria berjubah hitam itu berasal dari kuil 9 dunia bawah atau seorang pembunuh yang dilatih oleh dinasti itu sendiri. Namun, ada satu perbedaan, mereka tidak sepenuhnya sama dengan para pembunuh bayaran biasa dari kuil 9 dunia bawah. Kecepatan dan tekniknya bahkan lebih canggih. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Setelah melirik ratusan pengawal kekaisaran puncak awan yang berdiri di bawah, wajahnya berubah sedingin dan setajam pisau, lalu dia menghilang dari tempat itu. Saat embusan angin menerpa ke segala arah, mengangkat debu dan asap, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema dari bumi. Banyak sekali tokoh berpengaruh yang gemetar ketakutan pada saat ini. Tempat para pengawal kekaisaran berdiri sebelumnya kini hanya berupa lubang dalam dan dipenuhi dengan potongan-potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sekali lagi hancur berkeping-keping oleh Li Mowen menggunakan mutiara ilahi pemusnah. Menghadapi musuh, Li Mowen tidak menunjukkan belas kasihan, melancarkan serangan mematikan yang mengejutkan para penonton. Raja Iblis Li yang legendaris muncul kembali di hadapan semua orang, wajahnya tampak dingin dan menakutkan, dengan cahaya menyeramkan yang lebih kuat terpancar darinya. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran besar akan segera berakhir, 10 aura menakutkan muncul kembali di langit yang jauh. Salah satu dari mereka sebenarnya adalah kultivator inti emas setengah langkah, dengan aura yang luar biasa. Kemanapun dia lewat, ruang hampa mulai hancur terus-menerus, yang sangat menakutkan. Tidak mungkin, mereka bahkan mengerahkan kultivator inti emas setengah langkah. Ya Tuhan, apakah dinasti puncak awan benar-benar memiliki ahli alam inti emas setengah langkah lainnya selain Raja Puncak Awan? Tekanannya sangat hebat, aku merasa seperti tercekik. Banyak tokoh berpengaruh berdiskusi di antara mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi rasa takut saat mereka menyaksikan sosok itu melesat ke arah mereka dari cakrawala yang jauh. Li Mowen sedikit menyipitkan matanya, dan pedang es di tangannya sudah disarungkan. Amatilah dengan tenang ke 10 orang yang muncul. Ke-10 orang yang muncul 1000 kaki jauhnya dari Li Mowen berbaris rapi. Saat pakaian hitam mereka berkibar tertiup angin, arus udara di sekitar mereka berubah. Pria yang berdiri di tengah melirik Li Mowen dan berkata dengan suara serak, "Nak, kau telah membunuh begitu banyak orang dari puncak awanku. Ini tidak dapat ditoleransi. Hari ini, kami, sesama muridmu, akan mengambil kepala anjingmu. Apakah kau siap menghadapi bagaimana kau akan mati?" Li Mowen mengerutkan kening, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Cukup sudah omong kosong ini. Jika kalian mau berkelahi, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian sekelompok anjing. Jika membunuh hanyalah soal kata-kata, maka aku akui, kau sudah menang." Mendengar itu, pria tersebut mencibir dan berkata, "Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ingat ini, mereka yang membunuhmu adalah 10 pahlawan Yuntian. Saudara-saudara, bunuh semut ini dan bela kaum penghuni awan." Membunuh. Begitu pria itu selesai berbicara, 9 orang di sekitarnya meraung serempak lalu menghilang seperti hantu. Para hadirin langsung bersorak. "Bunuh orang itu. Dia terlalu kejam. Bunuh dia dan kembalikan kedamaian ke puncak awan. Potong-potong dia, biarkan dia merasakan kekuatan para prajurit puncak awan, seorang barbar biasa dari hutan belantara timur yang mustahil bisa dia kalahkan." Pada saat itu, 10 orang muncul di samping Li Mowen, masing-masing memegang pisau pendek berwarna hitam, dan menusuk tubuh Li Mowen dari segala arah. Namun pada saat yang sama, tubuh mereka berdua berhenti bergerak sejenak. Meskipun kebanyakan orang tidak menyadarinya, mereka sendiri memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Saat sang pemimpin sangat terkejut, tubuhnya terlepas dari ikatan dan mundur sejauh puluhan ribu kaki. Puff! 2 suara, seperti bisikan lembut, terdengar di telinganya begitu dia mundur. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kedua pria berbaju hitam di hadapannya ditusuk kepalanya, dan tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi patung es. Dengan getaran dari belati es itu, kedua tubuh tersebut hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah muncul sekilas, Li Mowen memberikan senyum polos kepada 8 orang yang tersisa. Ke-8 orang itu sangat marah. Dari 7 orang yang tidak mundur, 5 di antaranya langsung menusukkan pedang pendek mereka ke tubuh Li Mowen.
Namun, yang mengecewakan, serangan mereka kembali gagal. Limo Wen, yang menggunakan teknik bayangan ruang waktu, muncul berulang kali di sekitar kelompok itu, meninggalkan jejak bayangan, menyebabkan kedelapan orang itu mundur dengan cepat. Engah! Engah! Dua suara terdengar lagi begitu kelompok itu mundur, membuat semua orang tercengang. Kedua penjaga awan itu berhenti di udara, darah mereka menyembur keluar saat mereka seketika berubah menjadi pecahan es dan jatuh dari langit. Iblis! Salah satu pengawal awan meraung dan menyerbu tanpa rasa takut ke arah Limo Wen, menusukkan belati ke dahi Limo Wen. Sayangnya, dia gagal lagi. Cek cek cek. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi ini. Kalian benar-benar mengecewakan saya. Hehehe, kultivator inti emas setengah langkah, apa yang kau takutkan? Apakah kau berniat membiarkan semua saudaramu mati dengan cara yang mengerikan sebelum kau membunuhku? Kau mungkin berharap mereka semua mati, agar tidak ada yang bersaing denganmu untuk posisimu. Begitu Limo Wen mengucapkan kata-kata singkatnya, kelima orang yang tersisa langsung berhenti di tempat mereka berdiri. Mereka semua menoleh untuk melihat pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu, dan salah seorang dari mereka bahkan berteriak dengan lantang, "Kakak, apa yang dia katakan itu benar." Pria berbaju hitam itu terdiam sejenak sebelum mendengus dingin, apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini? Jangan sampai tertipu oleh tipu daya anak itu, dia mencoba memecah belah kita. Hehehe, aku ingin memecah belah kalian semua. Kalian terlalu percaya diri. Mendengar itu, Limo Wen mencibir, wajahnya penuh ejekan. Dia melirik kelima pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian tidak percaya padaku, maka akan kutunjukkan betapa mudahnya membunuh kalian, seperti membunuh anjing. Setelah selesai berbicara, tubuhnya gemetar, dan pada saat cahaya merah menyala, dia menghilang. Sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, sebuah belati sudah muncul di antara alisnya. Saat ia mencoba melawan, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu bergerak. Darah berceceran keluar, dan tubuhnya langsung lemas. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Setelah perlahan mencabut belati dari kepala pria berpakaian hitam itu, Limo Wen menatap keempat orang yang tersisa dengan seringai jahat. Sosok yang tampak seperti pemimpin itu kembali melarikan diri sejauh beberapa ratus kaki, tampaknya karena takut. Empat orang yang tersisa saling bertukar pandang, lalu berbalik dan melarikan diri ke empat arah yang berbeda. Apa kau bercanda? Membiarkan mereka membunuh Limo Wen sama saja dengan bunuh diri. Pada puncak alam penghancur kekosongan, mereka seperti anak ayam, mudah dibunuh oleh Limo Wen hanya dalam beberapa ronde. Mereka lebih mirip 10 ayam puncak awan daripada 10 pahlawan puncak awan. Saat Limo Wen menyaksikan keempat orang itu melarikan diri, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melirik ke kehampaan dan berkata dengan acuh tak acuh, perang gesekan. Pergi ke neraka, apa kau pikir aku orang yang mudah dikalahkan? Pakar tingkat setengah langkah inti emas itu berdiri 10.000 kaki jauhnya dari Limo Wen, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Limo terkekeh, memberi isyarat padanya dengan jarinya, lalu berkata dengan tenang, ayo bertarung. Biarkan aku melihat kekuatanmu di tahap inti emas setengah langkah. Bagian 255. Kerumunan pun bergemuruh. Bajingan itu, dia sudah keterlaluan. Dia memprovokasi semua ahli bela diri di puncak awan. Ini keterlaluan. Lalu kenapa? Kalau kau tidak senang, silakan saja. Apa gunanya bicara omong kosong di sini? Tepat sekali. Jika ada di antara kalian yang tidak setuju, pergi dan bunuh dia. Apa yang kalian bicarakan di sini, merusak suasana hatiku. Para penonton langsung mulai ribut. Pakar inti emas setengah langkah yang tersisa memiliki ekspresi yang sangat buruk. Tubuhnya gemetar, dan setelah auranya sepenuhnya dilepaskan, dia melesat ke arah Limo Wen seperti meteor. Serangan meteor. Dia menusukkan pedang pendeknya ke dalam kehampaan di depan Limo Wen, menyebabkan kehampaan itu bergetar dan naik turun. Ruang di sekitarnya telah sepenuhnya menyelimuti sosok Limo Wen. Pria berbaju hitam, yang baru saja berhasil memberikan pukulan telak, kini memiliki tatapan haus darah di wajahnya. Dia bergerak seperti angsa yang terkejut dan muncul di tempat Limo Wen berdiri. Dia menusukkan pedang pendeknya ke tubuh Limo Wen, yang diselimuti oleh penghalang spasial. Dasar semut, lihat saja apakah kau tidak mati. Setelah raungannya, auranya meledak, dan Limo Wen, yang diselimuti olehnya, tiba-tiba terlempar. Saat lubang berdarah muncul di jantungnya, darah menyembur keluar. Namun, senyum jahat dan menyeramkan muncul di wajahnya. Setelah melirik lubang berdarah di dadanya, Limo Wen mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi sebelum bergumam, ayo, biarkan aku menusukmu beberapa kali lagi dan lihat apakah kau bisa membunuhku. Pada saat itu, pria ini mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi, dan tubuh pedang samsara mengikutinya. Sejauh yang dia ketahui, belati tidak berbeda dengan pedang pendek, keduanya adalah jenis senjata pedang. Dia menolak untuk mempercayainya, jika dia bisa melahapnya, dia akan membuat pria berbaju hitam itu benar-benar menyesalinya. Pria berbaju hitam itu terkejut mendapati bahwa serangannya, yang dilancarkannya dengan segenap kekuatan, tidak mengakibatkan kematian Limo Wen. Namun, ketika dia melihat tubuh Limo Wen menyemburkan darah untuk pertama kalinya, dia mencibir dan menyerang Limo Wen lagi. Serangga, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Terjatuh ke udara. Cahaya dingin turun dari langit, menerjang dengan ganas ke arah kepala Limo Wen. Merobek. Setelah suara yang nyaring itu, semua orang terdiam kaget. Setelah ruang hampa itu terkoyak, tubuh Limo Wen yang hancur terbelah menjadi dua oleh sebuah belati.
Saat pria berbaju hitam itu mulai bersemangat, sebuah belati menusuk dada kirinya. Suara yang mematikan bergema di langit, serangan penguburan jiwa 9 dunia bawah. Tubuhnya membeku, dan saat darah menyembur keluar, lautan ilahinya menerima pukulan berat lainnya. Serangan yang memakan jiwa. Engah. Saat darah berceceran, pria berbaju hitam itu batuk mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan setelah terhuyung beberapa kali, ia hampir jatuh ke jurang. Pisau pendek di tangannya hanya bisa digunakan untuk menebas secara horizontal di depannya. Namun Limo Wen, yang telah melarikan diri ribuan kaki setelah berhasil, memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap tajam pria berbaju hitam itu. Lawannya adalah seorang ahli alam inti emas setengah langkah, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan sekuat itu, jadi dia tentu saja perlu berhati-hati. Pria ini benar-benar berbeda dari Wu Hao. Wu Hao adalah pria yang garang dan mendominasi, sementara pria berbaju hitam ini sangat licik, metodenya sebanding dengan para pembunuh dari kuil 9 dunia bawah. Selain itu, kekuatan konsepsi artistik yang dia pahami juga seperti itu. Kedekatannya dengan Jalan Agung bahkan lebih kuat daripada Wu Hao, setiap gerakan yang dia lakukan menghancurkan kehampaan, dan jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan menderita kerusakan. Saat pria itu menjerit kesakitan, Limo Wen mulai memperbaiki lubang akibat pedang di dadanya. Setelah mengaktifkan tubuh pedang reinkarnasi, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti lubang pedangnya. Kekuatan niat ganas yang melekat pada luka tersebut dengan cepat terkikis oleh keempat niat pedang dan lenyap tanpa jejak. Gua pedang itu diperbaiki dengan sangat cepat, yang membuat Limo Wen sangat gembira. Aku tidak menyangka memperbaiki tubuh dengan kekuatan pedang bisa secepat ini. Itu benar-benar mengesankan. Setelah Limo selesai berbicara, Cuki tersenyum dan berkata, "Tuan muda, bukankah ini salah satu alasan mengapa saya selalu meminta Anda untuk mengolah niat pedang? Kini esensi sejati dan niat pedangmu dibawa oleh pedang ilahi guntur. Selama kau mau, pedang ini dapat membantumu pulih dengan cepat. Kau adalah seorang pendekar pedang, jadi wajar jika kau harus mengembangkan niat pedang dan keterampilan pedang, bukan menghabiskan seluruh waktumu untuk memikirkan pengembangan esensi sejati. Kau harus mengingat ini." Setelah Limo bergumam sebagai jawaban, dia menatap pria berbaju hitam yang meraung di kejauhan dan berkata dengan tenang, "Xiaoqi, rasakan. Aku merasa ada makhluk kuat yang mengawasiku saat ini, membuatku merasa sangat tidak nyaman." Cuki tertawa kecil sebelum berkata, "Jangan khawatir, dia berada di atas level inti emas. Jika dia berani keluar, gunakan saja pedang lompatan surgawi untuk menunjukkan padanya apa artinya mencari masalah." Setelah mendengar itu, Limo Wen merasa jauh lebih tenang. "Karena kau sudah mengatakan itu, maka aku tidak takut lagi. Bahkan tanpa pedang lompatan surgawi, aku seharusnya bisa menghancurkan orang itu dengan manifestasi pedang ilahi." Cuki berkata, "Ia tidak bisa dibunuh, tetapi seharusnya bisa memberikan pukulan fatal. Ia mungkin tidak akan bisa pulih selama beberapa dekade. Lagi pula, dia mungkin tidak akan berani membunuhmu, jika tidak, dia kemungkinan akan tertangkap oleh Dao Surgawi, dan jika itu terjadi, dia pasti akan mati." Limo Wen tertawa dan berkata, "Ki kecil, jangan terlalu percaya pada hal-hal gaib seperti itu. Jika dia benar-benar ada, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Tapi sudah begitu lama, dan aku belum melihatnya bergerak. Dunia ini sudah memasuki akhir zaman. Meskipun energi primordial langit dan bumi sedang pulih, itu hanyalah napas terakhir sebelum padam. Berapa lama ini bisa bertahan? Kurasa orang itu sudah menyerah." Saat dia berdiri di kehampaan, berkomunikasi dengan Cuki secara telepati, matanya tertuju pada sosok berpakaian hitam itu. Dia tidak mau repot-repot menanyakan nama pihak lain. Lagi pula mereka musuh, jadi dia langsung membunuh mereka. Semua omong kosong itu menjengkelkan. Pada saat ini, pria berbaju hitam akhirnya berhasil menekan rasa sakit yang dialaminya. Dia menatap Limo Wen dengan tak percaya, matanya dipenuhi niat membunuh. "Dasar bocah nakal, aku tak pernah menyangka kau bisa menguasai teknik serangan jiwa. Jadi, jiwamu pasti telah sepenuhnya berubah. Waktu yang tepat, jiwaku hanya selangkah lagi menuju pembentukan sempurna. Aku akan membunuhmu lalu melahap jiwamu." Saat dia berbicara, dia menghilang dari tempat itu, hanya menyisakan bayangan yang samar. Dengan tatapan tajam, Limo Wen mengaktifkan ranah ruang dan waktu, dan saat sosok berbaju hitam muncul di sampingnya, dia sekali lagi mengaktifkan pembekuan ruang waktu. Meskipun hanya setengah tarikan napas, itu sudah cukup baginya. Begitu pria berbaju hitam itu berhenti, dia menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, setelah melepaskan serangan pemakan jiwa lainnya ke arah pria berbaju hitam, belati di tangannya menghilang, dan pedang es muncul di tangannya. Kemudian dia melepaskan dua teknik pedang, penguburan jiwa dan pengejaran jiwa, secara berurutan. Para penonton benar-benar ketakutan. Yang dilihat oleh para penonton hanyalah kilasan bayangan, dan kemudian, saat darah berceceran dari tubuh pria berpakaian hitam itu, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Saat dua energi pedang menembus tubuhnya, dia terhuyung di udara dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Limo Wen akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pukulan telak. Dalam sekejap, dia muncul di samping pria berbaju hitam, pedangnya terhunus dengan ganas. Meskipun kesakitan luar biasa, pria berbaju hitam itu berguling dan, tanpa ragu-ragu, melemparkan mutiara ilahi pemusnah ke arah Limo Wen. Ledakan. Setelah suara dentuman keras, sosok Limo Wen langsung diselimuti gelombang kejut. Pria berbaju hitam itu terjatuh ke tanah, batuk darah, dan memperlihatkan senyum licik. "Lihat saja nanti kau mati. Kau masih terlalu muda untuk melawanku."
Anak itu, apakah dia sudah mati? Kali ini, apakah dia benar-benar mati? Setelah asap dan debu menghilang dan sosok Li Mowen lenyap dari kehampaan, para penonton segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia seharusnya sudah mati. Barusan, dia bahkan tidak berusaha menghindar, dia langsung diselimuti oleh kekuatan mutiara ilahi pemusnahan. Ya, jika dia tidak mati seperti ini, maka tidak ada yang bisa membunuhnya. Puff. Tepat ketika semua orang mengira Li Mowen telah mati, pria berpakaian hitam yang baru saja berdiri tiba-tiba terhuyung ketika pedang dingin menusuk punggungnya. Dia menatap tak percaya pada pedang dingin yang telah menembus jantungnya, matanya berubah pucat pasi. Para penonton benar-benar ketakutan. Tubuh Li Mowen perlahan muncul dan terlihat di belakang pria berbaju hitam. Darah menyembur dari mulutnya, dan telapak tangannya sudah menekan erat punggung pria berbaju hitam itu, memulai aksi melahap tanpa ampun. Saat energi yang sangat besar memasuki tubuhnya, organ-organ internalnya, yang sebelumnya terluka, kembali ke posisi semula dengan kecepatan luar biasa, pulih dengan laju yang mencengangkan. Energi seorang ahli Golden Core setengah langkah sungguh luar biasa. Pria ini sungguh sangat berani. Di depan banyak orang, dia melahap tubuh pria berpakaian hitam itu, mengubahnya menjadi mayat kering, sebelum akhirnya menghancurkannya dengan satu pukulan telapak tangan. Energi hitam memenuhi matanya. Sementara itu, terdengar suara detak jam dari cakrawala yang jauh. Semua mata tertuju ke cakrawala yang jauh, dipenuhi cahaya aneh. Tidak mungkin, Raja Awan telah tiba. Setelah mendengar itu, Li Mowen juga menatap ke cakrawala yang jauh. Seorang pemuda yang mengenakan jubah ular piton perlahan berjalan di udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang hampa di sekitarnya mulai bergetar dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ia mengenakan jubah ular piton hitam yang berkibar tertiup angin, dan mahkota di kepalanya. Ia setampan Pan-an, dengan bibir dan gigi putih, dan merupakan tipikal pria tampan. Satu-satunya kekurangan adalah raut wajahnya yang muram, yang membuatnya tampak seperti orang yang iri dan hianat. Selain itu, Li Mowen dapat mengetahui bahwa orang ini jelas-jelas orang yang picik dan berpikiran sempit, jika tidak, dia tidak akan bisa duduk di sana sampai sekarang dan baru datang terlambat. Seolah-olah dia telah merencanakan semuanya. Dia baru muncul setelah pria berbaju hitam itu benar-benar tewas secara tragis, waktunya sangat tepat. Namun yang tidak diketahui Li Mowen adalah bahwa pria itu baru saja membunuh keempat pria berbaju hitam yang berhasil melarikan diri, dan kekejaman metodenya melampaui imajinasinya. Pencabikan yang sebenarnya adalah metode Yun Nong Yue, Raja Awan, dalam menangani pengkhianat. Dia mendekat perlahan, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan senyum. Dia menatap Li Mowen, yang berdiri di kehampaan, memancarkan aura yang kuat, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira bahwa orang ini berada di pihak yang sama dengan Li Mowen. Di sekelilingnya sunyi, tanpa suara. Ketika Yun Nong Yue tiba 100 kaki dari Li Mowen, pria yang sangat tampan itu menyentuh pelipisnya sebelum berkata dengan tenang, apakah kau siap menghadapi bagaimana kau akan mati? Li Mowen melirik pria sok itu dan berkata sambil tersenyum tipis, silakan tunjukkan semua trikmu. Sang penguasa awan muncul, dan keduanya langsung dipenuhi permusuhan saat bertemu. Banyak sekali individu berpengaruh yang langsung membeku. Bagian 256. Saat keduanya bertemu, suasana langsung dipenuhi ketegangan. Semua orang terkejut, tetapi di dalam hati Li Mowen, gelombang emosi yang besar masih bergejolak. Alasannya adalah Yun Nong Yue, yang tampaknya baru berusia 22 tahun, sudah menjadi ahli alam inti emas. Terlebih lagi, kecerdasan dan strateginya jauh melampaui usianya, membuatnya begitu dewasa hingga Ling Renbuan menakutkan. Tidak heran semua orang tampak ketakutan ketika melihat Raja Awan yang muda dan tampan itu. Ini menunjukkan betapa tingginya prestise dirinya di kota kabut awan. Di usia yang begitu muda, dia telah menguasai seluruh kekaisaran puncak awan dan membuat anggota keluarga Yun lainnya dengan sukarela menjadi kaki tangannya, yang menunjukkan betapa menakutkannya metode yang digunakannya. Tentu saja, semua ini tidak dapat dipisahkan dari tuannya. Li Mowen sama sekali tidak menyadari hal ini. Menurut pandangannya, tubuh Yun Nong Yue memang diselimuti aura kerajaan yang samar. Meskipun masih muda, dia seharusnya adalah orang yang sangat beruntung. Lawan seperti itu adalah yang paling menakutkan. Kecuali mereka sendiri yang menyebabkannya dan menyia-nyiakan keberuntungan mereka, orang biasa tidak dapat membunuh makhluk seperti itu. Saat ini, Li Mowen juga kurang percaya diri untuk mengalahkan Yun Nong Yue. Dia bisa tahu bahwa Yun Nong Yue, seperti dirinya, adalah seorang kultivator pedang murni, tanpa sedikit pun sikap sok tahu. Sekalipun orang tersebut mengaktifkan tubuh pedang reinkarnasi, itu akan sia-sia, dia tetap akan mati. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat diperebutkan oleh keduanya adalah kemampuan berpedang dan kecepatan reaksi. Tentu saja, ada juga faktor penentu, tingkat niat pedang di antara keduanya dan jenis pemahaman yang mereka miliki. Keduanya kini menjadi sangat ganas. Aura samar pedang menyebar di udara, menyelimuti kedua sosok itu. Kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, dan suara dengung terdengar oleh semua orang. Banyak penonton yang bergegas mundur karena takut terjebak dalam baku tembak. Wahai semut, apakah kalian merasa putus asa ketika melihatku, raja kalian? Jika kamu putus asa, berlututlah dan tunduklah, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Saat itu, Yun Nong Yue menatap Li Mowen dengan jijik, kata-katanya penuh ejekan. Mendengar itu, Li Mowen hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, aku akui kau sangat kuat, tapi lalu kenapa?
Kau ingin membunuhku. Kau tidak bisa, itu mustahil. Keputusasaan. Kedua kata itu tidak ada dalam kamusku. Sebaliknya, jika kau takut, berlututlah, bersujudlah, dan mohon ampunan. Aku selalu berbelas kasih, dan jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, aku akan mengampuni nyawamu. Keduanya menggumamkan kata-kata mereka, nada suara mereka dipenuhi keyakinan yang teguh. Anak itu benar-benar berani. Dia berani menatap mata Yun Nongyue dan langsung membalas perkataannya tanpa merasa bersalah. Dia benar-benar hebat. Apakah seperti inilah para kultivator pedang? Karakter mereka yang pantang menyerah dan kekuatan mereka yang luar biasa sungguh mengesankan. Banyak praktisi bela diri yang dipenuhi kekaguman pada saat itu. Coba tebak siapa yang akan jatuh pada akhirnya. Seorang pria lanjut usia berbicara dengan penuh minat, wajahnya berseri-seri penuh senyum. Banyak orang di sekitarnya langsung tertawa dan berkata, perlu ditanyakan lagi. Tentu saja itu Raja Iblis Li. Cara-caranya sangat kejam, semua orang pasti ingin dia mati. Lagi pula, dia baru berada di tahap awal tingkat ke-7 alam penghancur kekosongan. Mustahil baginya untuk melawan Yun Nongyue, yang berada di alam inti emas. Alasan mengapa alam inti emas begitu luar biasa adalah karena dantiannya telah sepenuhnya berubah menjadi inti emas, dan kekuatan yuannya telah dikompresi dan dimurnikan berkali-kali. Energi itu berubah menjadi energi elemen emas paling murni. Kekuatan energi elemen emas tidak dapat dihancurkan, lebih dari 10 kali lipat kekuatan energi elemen biasa. Bagaimana mungkin energi elemen anak itu bisa menandingi energi elemen Yun Nongyue? Seorang pria parubaya menjelaskan sambil menatap Limo Wen dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Menurutnya, sekuat apapun Limo Wen, dia tidak akan pernah bisa menandingi Yun Nongyue. Namun pada saat itu, seorang lelaki tua di sampingnya tersenyum dan berkata, saya setuju dengan sudut pandang Anda, tetapi saya tidak percaya anak itu akan mati. Setelah mendengar itu, semua orang menoleh ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan penuh misteri, tidakkah kalian semua memperhatikan bahwa sejak awal hingga sekarang, anak itu belum menunjukkan energi sejati dalam tubuhnya. Saat dia menghunus pedangnya, semua yang ada dalam teknik pedangnya adalah niat pedang, sama sekali tidak ada esensi sejati. Bahkan saat dia menggunakan teknik gerakannya, itu didorong oleh niat pedang. Apakah menurutmu orang seperti itu bisa mati? Setelah mendengar hal ini, banyak sekali orang yang menjadi gempar. Namun lelaki tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, karena mata Limo Wen kini tertuju padanya. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun omong kosong lagi, kepalanya mungkin akan dipenggal. Dengan musuh yang tangguh di depan mata, membicarakan privasi orang lain dengan cara seperti ini bisa berujung pada kematian, ini adalah contoh klasik dari, masalah datang dari mulut. Ketika Yun Nongyue melihat Limo Wen membalas, wajahnya langsung berubah dingin. Dia perlahan menghunus pedang panjangnya dari pinggangnya, mengayunkan bagian belakang bilahnya, lalu berkata sambil tersenyum, karena kau begitu sombong, ambillah pedangku dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Tentu saja, jika kau meninggal, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan 4 niat pedang berupa pembantaian, kehancuran, kebaikan, dan kejahatan melonjak ke dalam senjata misterius di tangannya. Dengan dentingan pedang panjangnya, dia muncul seperti hantu di samping Limo Wen dan menusukkan pedangnya ke arah tenggorokan Limo Wen. Teknik pedang yang tampak lambat itu sebenarnya lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan dalam sekejap mata, pedang itu telah menembus tubuh Limo Wen. Namun, tubuhnya mundur puluhan ribu kaki pada saat yang bersamaan. Sebilah pedang, hanya berjarak 1 mm, memutus tenggorokannya. Sekalipun dia seorang ahli alam inti emas, jika tenggorokannya dipotong, dia akan mati di tempat. Melihat Limo Wen, yang telah ditusuk olehnya, sosoknya baru mulai perlahan menghilang, tetapi sosoknya sudah berada ribuan kaki jauhnya, matanya penuh dengan ejekan. Cek cek cek, kau orang pertama di alam kekosongan yang mampu menghindari pedang bebas dan mudah milikku. Lumayan, coba hadapi pedangku yang lain. Tebasan bayangan tanpa batas. Saat suara Yun Nongyue terdengar oleh semua orang, tubuhnya muncul kembali di samping Limo Wen, dan dia telah melancarkan serangan pedang. Satu pedang mengubur jiwa. Hampir bersamaan, Limo Wen juga melepaskan teknik pedang fusi miliknya, lalu menghilang dari tempat itu. Suara dentuman keras terdengar saat energi pedang mereka berbenturan. Limo Wen terlempar ke belakang, tetapi Yun Nongyue bahkan tidak bergeming. Berdiri tegak di tempatnya, auranya melonjak, dan di tengah riak-riak tersebut, gelombang kejut ledakan dengan mudah diredam olehnya. Dia memandang Limo Wen yang terlempar ke belakang, menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lemah, sangat lemah sehingga aku tiba-tiba kehilangan keinginan untuk menghunus pedangku. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya, dan suara dentingan pedang panjang itu terdengar sangat keras. Saat energi pedang itu meluap, sosoknya sekali lagi muncul di samping Limo Wen. Hantu tebasan yang bebas dan tak terkekang. Cahaya pedang saling tumpang tindih dan berkedip sebelum dengan cepat menebas ke arah leher Limo Wen. Kekecewaan. Saat Limo Wen bergumam dan tubuhnya menghilang dari tempat itu, belati es muncul di tangannya. Serangan penguburan jiwa dunia bawah 9. Saat suara itu terdengar, belati di tangannya sudah diarahkan ke dahi dan telinga kiri Yun Nongyue. Teknik menusuk dan mendorong tersebut terkoordinasi dengan sempurna. Tepat ketika Yun Nongyue hendak terkena serangan, auranya tiba-tiba meledak, dan energi pedang saling bersilangan membentuk jaring pedang besar yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya.
Limo Wen tidak punya pilihan selain menarik belatinya setengah jalan, mengaktifkan Illusionary Annihilation lagi, dan menghilang dari tempat itu. Yun Nongyue juga terkejut. Dia menatap Limo Wen, yang muncul 10.000 kaki jauhnya, dan bertanya dengan bingung, "Nak, apa hubunganmu dengan kuil 9 dunia bawah? Mengapa kamu tahu metode mereka? Katakan padaku, siapa yang memberikannya padamu?" Limo memandang pria itu seolah-olah dia idiot sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kau puas dengan apa yang diberikan leluhurmu kepadaku? Kau gila, kau pikir kau siapa? Apa kau pikir semua orang harus menuruti apa yang kau katakan? Kau benar-benar menganggap dirimu istimewa. Dasar sampah." Kata-katanya mengejutkan Yun Nongyue, yang kemudian bereaksi dan berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, "Nak, kau bermulut tajam. Karena kau tidak mau bicara, tidak perlu membiarkanmu hidup. Jangan khawatir, aku akan memanfaatkan tubuh pedang reinkarnasimu dengan sebaik-baiknya. Teknik gerakan cepat, cepat." Saat suara Yun Nongyue terdengar, orang itu sudah menghilang. Limo Wen mendengus dingin, dan dengan 10 mutiara ilahi pemusnah di tangannya, dia tiba-tiba mengaktifkannya, tubuhnya menghilang ke dalam menara Qiankun. Setelah menempuh jarak puluhan ribu kaki, dia perlahan memadatkan wujudnya. Bum bum bum. Serangkaian dentuman keras seketika menggema di titik tertinggi langit. Saat kehampaan terus hancur, badai spasial di sekitarnya langsung membentuk tornado, dan semua orang di sekitar mundur ribuan kaki, mata mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan yang jauh, membuat semua orang tercengang. Anak itu benar-benar membuat Yun Nongyue terlihat sangat dipermalukan. Dia memang pantas mendapatkannya. Seorang lelaki tua angkat bicara begitu melihat Yun Nongyue muncul dari kepulan asap dan debu. Semua orang melihat sekeliling, dan wajah setiap orang dipenuhi kegembiraan. Saat ini, mahkota Yun Nongyue telah terlepas, rambutnya acak-acakan, dan jubah ular pitonnya yang megah hampir hancur menjadi debu, dengan lengan bajunya robek berkeping-keping. Wajahnya tertutup debu, ketampanannya telah hilang, dan dia tampak sangat berantakan. Matanya menyala-nyala, dan setelah mengamati sekelilingnya, ia melihat Limo Wen berdiri 1000 kaki jauhnya, dan segera meraung. "Serangga, sungguh menjijikkan, apakah kau menganggap dirimu sebagai kultivator pedang?" Limo bertanya sambil tersenyum, "Siapa bilang kultivator pedang tidak bisa menggunakan senjata lain? Aku melakukan apapun yang aku mau, itu bukan urusanmu. Selama aku bisa melumpuhkanmu, aku tidak peduli dengan kemampuan berpedang atau hal lainnya. Lihat dirimu sekarang, apa bedanya kau dengan seekor anjing? Raja awan yang perkasa kini tak lebih dari seekor anjing. Apa yang membuatmu begitu sombong?" Mulut pria itu sangat berbisa saat itu, membuat Yun Nongyue marah besar. Karena tak mampu menemukan kata bantahan, wajahnya memerah, ia hanya bisa berkata dengan dingin, "Dasar semut, kau benar-benar telah membuatku marah." Tubuhnya gemetar, dan energi pedang mulai memadat dengan cepat. Matanya dingin dan tajam seperti pisau. Dia bergerak seperti angsa yang terkejut, muncul di samping Limo Wen dan menebas dengan pedangnya. "Hah, cuma itu yang kau punya. Kau telah mengecewakanku." Setelah Limo Wen menghela napas, saat sosoknya menghilang, dia langsung melepaskan serangan penguburan jiwa 9 meter tanpa ragu-ragu. Setelah Yun Nongyue mundur dengan cepat, dia bergerak secepat kilat dan melesat kembali ke sisi Limo Wen, menebas dengan pedangnya. Kebebasan dan tanpa pamrih. Aura pedang tak terlihat, bersamaan dengan sosoknya yang menghilang, menebas melewati tubuh Limo Wen dan berhenti 10.000 kaki jauhnya. Lalu dia menegakkan tubuhnya, mengayunkan pedangnya, dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak mati setelah terkena pedang kebebasan dan keikhlasanku, maka aku akan menganggapmu sebagai orang penting. Hehehe, aku tidak butuh persetujuanmu. Aku tahu keterbatasanku sendiri. Kau boleh bertingkah sok hebat sesukamu, aku tidak akan menertawakanmu." Saat sosok Limo Wen muncul dari jarak puluhan ribu kaki, dia mengucapkan beberapa kata, dan wajah Yun Nongyue langsung memerah karena kesakitan. Bagian 257. Yun Nongyue tidak menyangka bahwa setiap kali dia menghunus pedangnya, dia akan mengenai tubuh Limo Wen dengan tepat. Namun setiap kali, Limo Wen berhasil menghindari teknik pedangnya di saat-saat terakhir. Tidak masalah jika dia kehilangan muka, tetapi akan menjadi masalah besar jika dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Awan, dan para penonton yang berdiri di kejauhan, berlapis-lapis, adalah rakyatnya. Dia sangat marah. Yun Nongyue, yang energi pedangnya telah dilepaskan, kini dipenuhi amarah. Dia berbalik dan menatap Limo Wen, yang menatapnya dengan ekspresi mengejek. Matanya dipenuhi niat membunuh, dan seluruh tubuhnya memerah. Suaranya menjadi serak, "Dasar semut, kau benar-benar membuatku marah. Akan kutunjukkan betapa kau telah memprovokasi. Bersiaplah menghadapi murkaku." Kekuatan surga sangat dahsyat, teknik pedang ilahi yang bebas dan tak terkekang. Pedangnya mengarah ke langit, kekuatan dahsyatnya turun ke bilah pedang dalam sekejap, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat hal itu, ekspresi Limo Wen berubah serius. Dia segera menyarungkan pedang es, dan dengan sebuah pikiran, pedang penyeberang langit berwarna putih murni seperti giok muncul di tangannya. Dia mengayunkan tangan kirinya ke pedang Tianyu, dan saat darah mengalir keluar, aura ganas muncul di pedang itu. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan garis keturunan Suan tingkat puncaknya meledak sepenuhnya. Setelah kilatan cahaya darah muncul di tubuhnya, cahaya itu dengan cepat mengalir ke pedang Tianyu. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, disertai suara seperti pecahan kaca, dan ruang hampa di sekitar tubuh Limo Wen mulai runtuh terus-menerus. Para penonton benar-benar tercengang.
Melihat dua orang yang berdiri di kehampaan, seolah-olah para dewa dan iblis telah turun ke bumi. Pedang-pedang itu bersinar terang, dan aura mereka menyapu langit dan bumi. Bahkan kehampaan itu sendiri tidak mampu menahan energi dahsyat keduanya, hancur berkeping-keping dengan serangkaian suara yang tajam. Saat Yun Nongyue melihat pedang Tianyu, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bahkan tidak bisa menentukan level pedang surgawi itu, tetapi bilahnya yang indah dan seperti giok membuatnya sangat menyukainya. Pada saat itu, makhluk perkasa yang tersembunyi di kehampaan itu tercengang melihat pedang surgawi. Sebuah artefak kuno. Bagaimana mungkin? Dari mana anak itu mendapatkannya? Dia sangat terkejut, tetapi setelah keterkejutan awal itu, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, pedang suci kuno, hahaha, kau milikku, Raja Pedang Tanpa Beban Chu Yunsu, hahaha. Saat ia tertawa penuh kemenangan, seorang wanita berbaju hitam muncul di belakangnya dan menusuk bagian belakang kepalanya dengan pedang besi biasa. Hehehe, Chu Yunsu, bukankah kamu terlalu cepat bersemangat? Bagaimana mungkin harta karun seperti itu jatuh ke tangan orang sepertimu? Seharusnya itu milikku, Qin Xin. Setelah jiwanya meninggalkan tubuhnya, Chu Yunsu menatap Qin Xin yang muncul dengan marah. Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau menyergapku. Tahukah kau apa yang akan dilakukan ketua sekte padamu jika dia mengetahuinya? Pendatang baru itu adalah Qin Xin. Dia menjadi benar-benar gila ketika melihat pedang Tianyu di tangan Limo Wen. Pedang seindah itu adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya seumur hidup. Setelah melihat Chu Yunsu, dia mengabaikan ikatan persaudaraan mereka dan langsung menusuk kepala Chu Yunsu. Namun dia masih meremehkan Chu Yunsu, yang jiwanya benar-benar berhasil keluar dari tubuhnya dan menatapnya dengan tajam. Hehehe, kau yang berada di tingkat kelima alam pemurnian roh memang sangat kuat. Tapi lalu kenapa? Sekarang setelah kamu kehilangan tubuhmu, pasti akan dibutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membangunnya kembali. Sekarang, semua sumber dayamu ada di tanganku. Kau sudah tamat. Qin Xin, yang telah menghancurkan tubuh Chu Yunsu, meraung dengan senyum licik di wajahnya. Mati. Setelah Qin Xin selesai berbicara, dia meraung dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh jiwa Chu Yunsu. Chu Yunsu tentu saja tidak mau duduk dan menunggu kematian. Dia menggertakkan giginya dan berubah menjadi meteor, jatuh langsung dari langit dan melesat ke arah Limo Wen, yang sedang bertempur. Pada saat itu, Limo Wen dan Yun Nongyue, keduanya berada di kehampaan, melepaskan kekuatan penuh mereka dalam satu serangan pedang ke arah satu sama lain. Pedang ilahi yang bebas dan tak terkekang, tebasan tanpa wujud. Satu pedang menusuk jiwa. Setelah raungan serentak, keduanya melepaskan semburan energi pedang yang melesat ke arah tubuh masing-masing. Dalam sekejap mata, keduanya terlempar. Namun pada saat itu, jiwa Chu Yunsu berubah menjadi bintang jatuh dan tiba-tiba memasuki tubuh Limo Wen, sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tubuh pedang reinkarnasi, ini bahkan lebih praktis. Begitu aku menguasaimu dan mengintegrasikanmu ke dalam ingatanku, mulai sekarang, kau akan menjadi diriku dan aku akan menjadi dirimu. Hahaha, lumayan. Dasar jalang, kau mati. Berani-beraninya kau menghancurkan tubuh fisikku, kau mati. Hehehe, kau terlalu naif. Apa kau pikir dengan merasuki tubuh anak itu kau bisa mengalahkanku? Apa kau melupakan sesuatu? Pada saat itu, di cakrawala yang jauh, sesosok cantik menggoyangkan pinggulnya dan berjalan dengan gaya yang tak tertandingi. Dia mengenakan gaun hitam, yang sangat mencolok. Dengan aura yang memikat, dia menatap Limo Wen, yang berdiri di kehampaan, dengan ekspresi mengejek. Sementara itu, Yun Nongyue, yang berada di kejauhan, benar-benar tercengang. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa Chu Yunsu memasuki lautan kesadaran Limo Wen. Dia bertanya dengan terkejut, "Guru, apa yang sedang terjadi?" Saat itu, suara Chu Yunsu keluar dari mulut Limo Wen, "Hindari jalang itu sejenak. Begitu aku menguasai bocah ini, itu akan menjadi hari kematiannya." Setelah dia selesai berbicara, suara Limo Wen terdengar. "Mencoba merasukiku, apa kau tidak sedang bermimpi? Xiaoqi, bantu aku." Setelah Limo Wen selesai berbicara, ia mendapat sebuah ide, dan dalam sekejap mata, tubuhnya diseret ke Menara Qiankun dan menghilang di atas kota kabut awan. Semua orang benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Roh siapa itu barusan? Kemana anak itu pergi? Apakah dia menghilang lagi? Mungkinkah dia dirasuki? Bagaimana mungkin ini terjadi? Yun Nongyue memanggilnya, "Tuan." Apa yang terjadi? Sialan, apa yang terjadi hari ini? Pada saat itu, banyak sekali orang yang benar-benar kebingungan. Rangkaian peristiwa yang terjadi di depan mata mereka membuat mereka benar-benar bingung. Itu adalah serangkaian kemunduran, satu demi satu, yang sulit diterima oleh semua orang. Namun, Qin Xin sama sekali berbeda dari Yun Nongyue. Sosok cantiknya berkelebat setelah Limo Wen menghilang, dan dengan teriakan, dia membanting telapak tangannya ke kehampaan. Waktu dan ruang berhenti. Saat ruang dan waktu dalam radius 100.000 kaki membeku sepenuhnya, wajah Qin Xin langsung pucat pasi. "Dasar bocah nakal, kau berhasil kabur. Menyebalkan sekali." Pada saat itu, Yue Nongyue juga datang ke sisinya dan menebas dengan pedangnya. "Dasar jalang kotor, siapa kau? Mengapa kau menghancurkan tubuh tuanku? Matilah." Pria ini, yang kini dipenuhi kejahatan, benar-benar menyerang seorang ahli alam pemurnian roh. Qin Xin bahkan tidak melirik pria itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya, lalu memutar tubuhnya yang ramping dengan sikap acuh tak acuh dan seketika muncul di langit sejauh 100.000 kaki.
Saat ini, tubuh Yun Nongyue seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang puluhan ribu kaki jauhnya, semua giginya copot, dan darah serta busa berhamburan kemana-mana. Separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia berlutut di kehampaan, berulang kali memuntahkan darah, benar-benar kehilangan penampilannya. Tidak hanya dia yang tercengang, tetapi para penonton juga berdiri terpaku di tempat. Seluruh kota kabut awan langsung hening seketika, suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Barulah setelah Qin Xin menghilang, semua orang ambruk ke tanah sambil terengah-engah. Siapakah wanita itu? Dia sangat kuat, dan dia bahkan memiliki tubuh roh. Dia sebenarnya mencoba merasuki anak itu. Menurutmu, apakah dia akan berhasil? Siapa tahu, ini terlalu menakutkan. Aku perlu minum untuk menenangkan sarafku. Aku tidak akan menonton lagi. Banyak praktisi bela diri panik dan bergumam sendiri sebelum berbalik dan melarikan diri. Beberapa saat yang lalu, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke tingkat neraka ke-18, seluruh tubuh mereka membeku hingga ke tulang. Dalam sekejap mata, area di luar gerbang barat menjadi sepi, semua orang berhamburan seperti burung dan binatang, melarikan diri jauh. Bahkan Yun Nongyue, setelah memuntahkan darah 3 kali, berbalik dan melarikan diri. Seluruh langit diselimuti kabut, dan butuh waktu lama bagi kehampaan untuk kembali normal, yang sangat menyeramkan. Saat banyak orang terkejut, Li Mowen, yang berada di dalam menara Qiankun, masih meraung-raung dengan histeris. Nak, jadilah santapanku. Aku akan memiliki tubuhmu sekarang, hahaha, melawan itu sia-sia, matilah. Tepat ketika jiwa ilahi Chu Yunsu bersiap untuk memberikan pukulan fatal ke tubuh jiwa Li Mowen. Di dalam lautan suci Li Mowen, ruang dan waktu membeku sepenuhnya. Sesosok seputih salju muncul di dalam lautan suci Li Mowen, kilatan dingin terpancar di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sambil perlahan berjalan menuju jiwa Chu Yunsu yang membeku, dia dengan dingin mengucapkan 3 kata. Kau pantas mati. Engah. Saat pedang surgawi melesat ke tangan ilusinya, pedang itu menembus jiwa dan kepala Chu Yunsu. Lalu, dengan tangannya yang selembut giok, ia meraih jiwa Chu Yunsu dan dalam sekejap, jiwa itu berubah menjadi bola seperti tahu. Ia membuka mulutnya, memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai mengunyahnya. Setelah semua ini selesai, pada hari ke-7, pembekuan ruang waktu dicabut, dan lautan ilahi Li Mowen kembali ke keadaan semula. Tubuhnya, yang dipenuhi keringat, terasa sangat nyaman saat itu, tanpa efek samping apapun. Tubuhnya kembali berada di tangannya, dan dia menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah, dan bertanya, Little Seven, apa yang terjadi pada pria itu barusan? Setelah Cuki terkekeh dan menelan jiwa Chu Yunsu, dia akhirnya berbicara, orang itu jelas ingin menyerangmu, tapi dia tidak menyangka akan menjadi mangsa orang lain. Dia pasti telah disergap oleh Qin Xin dan tubuh fisiknya hancur, itulah sebabnya dia mengambil risiko mencoba merasuki tubuhmu, Tuan Muda. Untungnya, sekarang aku telah mencapai keselarasan sempurna dengan jiwaku, jika tidak, kau akan berada dalam bahaya, dan dia bisa saja berhasil. Li Mowen menepuk dadanya dan bergumam, syukurlah, Xiao Qi, kau menyelamatkanku lagi. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar terjebak dalam perangkap orang itu. Sungguh menjijikkan. Cuki tersenyum dan sosok cantiknya muncul di samping Li Mowen, berkata dengan lembut, jangan khawatir, tunggu sampai kau mencapai tahap ketiga dari teknik pemakan jiwa 9 revolusi dan lihat apa yang terjadi. Jika kau masih belum memiliki metode baru untuk menyerang jiwa sampai saat itu, aku akan mengajarimu teknik lain untuk membuat jiwamu sekeras batu. Sekalipun seorang dewa bumi yang kuat datang, dia tidak akan mampu merasuki tubuh itu dengan sukses. Kabar pada hari ke-7 bulan lunar itu langsung membuat Li Mowen merasa tenang. Pada saat itu, dengan tubuhnya yang terluka dan gangguan ini, dia langsung kehilangan keinginan untuk melawan. Lalu dia memejamkan mata dan mulai pulih. Meskipun Lin Miaoxin dan Li Hanyi terbangun, mereka tidak mengganggu Li Mowen. Barulah setelah Li Mowen tenang, keduanya kembali ke paviliun dan memulai kultivasi terpencil mereka. Setelah hampir dirasuki, Li Mowen kini dipenuhi rasa takut yang menggigil. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-lukanya, giginya terkatup rapat, dan dia tentu saja sangat marah. Bagian 258. Dasar bajingan, kau berani merasuki tubuhku. Kau pantas mati. Qin Xin, dasar jalang, kau berani-beraninya mengincarku. Baiklah, jangan sampai aku menangkapmu, atau aku akan membuatmu menyesal sampai mati. Li Mowen, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, memiliki ekspresi yang sangat dingin dan tegas. Namun di dalam hatinya, pikiran jahat telah muncul. Jika Qin Xin jatuh ke tangannya, dia mungkin tidak akan mengalami masa yang baik. Terlepas dari pesona jahatnya yang luar biasa, hatinya kini dipenuhi dengan kegelapan yang paling pekat. Secerca energi iblis terpancar dari tubuhnya, menyebabkan Cuki mengerutkan kening. Orang ini menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan lagi. Guru tua, teknik kultivasimu benar-benar membuatku pusing. Pada saat ini, Cuki benar-benar menyesal telah mengajarkan jurus ilahi ini kepada Li Mowen. Pria ini bisa berubah menjadi jahat kapan saja jika pola pikirnya berubah. Jika itu hanya kasus penyimpangan Qi sederhana, dia tidak akan takut. Yang dia takuti adalah setelah menderita pukulan berat, dia akan sepenuhnya jatuh ke dalam kerasukan setan. Dalam hal itu, bahkan dia pun tidak punya pilihan selain menyerahkannya pada takdir. Namun, bahkan sekarang pun, Li Mowen belum berada dalam kondisi seperti itu, tetapi Cuki masih sangat khawatir. Tanpa terasa, beberapa hari telah berlalu.
Setelah menara Qiankun berguncang, artefak Xuan tingkat menengah berhasil mencapai tingkat ke-11 dan muncul di samping Cuki. Dia terkekeh dan berkata, si kecil Seven, apakah aku bertambah tinggi lagi? Cuki melirik pria itu dan berkata sambil tersenyum, dia agak tinggi, tapi praktis sama saja dengan tidak tinggi. Eleven tidak menanggapinya dengan serius dan berkata sambil menyeringai, selama aku tumbuh lebih tinggi, itu bukan intinya, hahaha. Cuki memutar matanya ke arahnya sebelum menunjuk Li Mowen di sampingnya dan berkata dengan tenang, apa yang harus kita lakukan? Tuan muda menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan lagi. Mendengar itu, Eleven melirik Li Mowen sebelum terbatuk dan berkata, dia baru bangun, dan kita harus membersihkan energi iblis dari tubuhnya lagi. Sungguh. Saat dia berbicara, pria ini mengayunkan tangannya yang kecil ke tubuh Li Mowen, dan sejumlah besar energi iblis di dalam tubuh Li Mowen dengan cepat terkumpul menjadi bola hitam. Setengah jam kemudian, setelah energi hitam itu benar-benar terpisah, energi itu dilemparkan keluar dari menara Qiankun oleh Eleven. Dengan keringat mengucur di wajahnya, Eleven bergumam, aku takjub. Tuan muda ini bertingkah sangat aneh, sungguh membuatku pusing. Bagaimana kalau kita hentikan dia berlatih seni ilahi pemusnahan ilusi dan biarkan dia berlatih seni ilahi dunia bawah milik bos dunia bawah sebagai gantinya? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mampu mengimbanginya. Mendengar itu, Cuki hanya bisa berbisik, katakan sendiri padanya, aku tidak berani mengatakannya. Aku khawatir aku akan dihukum karena terlalu banyak ikut campur. Seperti yang kau tahu, aku telah menghabisi orang dari Sekte Pedang Bebas dan tak terkekang beberapa hari yang lalu, yang telah menyebabkan garis sebab akibat muncul di tubuhnya. Dengan kata lain, hubungan karmanya dengan Sekte Pedang Bebas dan tak terkekang adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari apapun yang terjadi. Dia baru berada di alam pemecah kekosongan saat ini, dan dia sudah memprovokasi musuh yang begitu kuat. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan? Setelah mendengar itu, Eleven tertawa dan berkata, jika memang begitu, apalagi yang bisa kita lakukan? Paling buruk, kita akan mati saat mencoba membantunya membunuh musuh yang kuat itu. Para praktisi bela diri di dunia saat ini hampir tidak memiliki aturan yang jelas. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu tuan muda kita. Kenapa kita tidak membawanya ke tempat itu? Cuki mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, kekuatannya terlalu rendah. Jika dia pergi ke sana, dia pasti akan mati. Setelah mencapai alam inti emas, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Jika kita bergantung padamu dan aku untuk keluar, itu tidak jauh berbeda dengan tidak pergi sama sekali. Setelah Cuki selesai berbicara, Si hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu biarkan dia menerima lebih banyak pukulan. Hanya dengan cara ini dia bisa tumbuh lebih cepat. Bintang asal akan hancur kurang dari 100 tahun lagi. Energi spiritual langit dan bumi kini bahkan lebih melimpah, dan makhluk-makhluk perkasa muncul dalam jumlah besar. Inilah saat yang tepat bagimu, Tuan Muda, untuk mengasah keterampilanmu. Aku merasakan bahwa sebuah alam rahasia akan segera muncul di wilayah barat. Biarkan dia menyelesaikan masalah ini di puncak awan, lalu kita akan berangkat. Kedua selir itu juga semakin kuat dengan cepat sekarang, dan mereka pasti akan bisa membantunya di masa depan. Pada hari ketujuh, dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Li Mowen dengan panik memperbaiki tubuhnya yang terluka sambil memusatkan seluruh upayanya untuk memahami teknik pemakan jiwa 9 revolusi. Meskipun rasanya waktu selalu tidak cukup, itulah kehidupan sehari-hari seorang praktisi bela diri, dan tidak ada gunanya terburu-buru. Seiring waktu berlalu, di kota kabut awan, sosok Murong Suifeng perlahan muncul di luar sebuah restoran. Saat ia muncul di kota kabut awan, banyak pendekar puncak awan langsung tercengang. Apakah itu Murong Suifeng? Dia benar-benar datang ke kota kabut awan. Jika Yun Nongyue mengetahuinya, dia pasti akan datang untuk menangkapnya. Ya, pria itu, setelah diberi pelajaran oleh Qin Xin terakhir kali, melarikan diri dan kembali ke kota kerajaan, dan tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Selain itu, kudengar seseorang melihat sosok Qin Xin di paviliun aroma abadi di kota kabut awan. Wanita ini mungkin sedang menunggu Li Mowen muncul, dan sekarang Murong Suifeng telah muncul. Yun Nongyue pasti akan muncul, membunuh orang ini, dan menghapus kekalahannya sebelumnya. Kedua iblis dari gurun timur telah tiba di kota kabut awan. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Jika bukan karena campur tangan Qin Xin sebelumnya, Li Mowen pasti sudah mati. Banyak pengunjung mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri setelah melihat Murong Suifeng. Senyum licik muncul di wajah Murong Suifeng. Dia mendengar semua yang dikatakan orang, dan ketika dia mendengar bahwa Li Mowen sebenarnya telah bertarung dengan Yun Nongyue, dia langsung tertarik. Setelah memesan makanan dan anggur sepuasnya, dia minum dengan lahap, sambil melirik ke sekeliling dengan senyum yang tulus dan tidak berbahaya. Yun Nongyue, yang sedang memulihkan diri di kota kerajaan, tentu saja langsung mengetahui tentang kedatangan Murong Suifeng ke kota Yunwu. Namun anehnya, pria ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti memiliki beberapa keraguan, dan kemunculan Qin Xin membuatnya lengah. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah tuannya masih hidup atau sudah meninggal. Sekarang, dia bahkan lebih bersemangat menunggu Li Mowen muncul. Begitu Li Mowen muncul, dia akan tahu apakah tuannya telah berhasil atau gagal. Oleh karena itu, dia tidak tertarik untuk memperhatikan Murong Suifeng, dan pada saat yang sama, dia juga waspada terhadap kemunculan Qin Xin. Di luar restoran, sosok Qin Xin muncul. Dia memasuki restoran dengan pinggul yang bergoyang, wajahnya yang tanpa ekspresi menimbulkan kehebohan di antara semua pengunjung.
Wow, seksi sekali. Tepat saat itu, si idiot murong Sui Feng, sambil memandang Qin Xin yang berpakaian provokatif dan sebagian besar dadanya terbuka, berbicara dengan lantang. Kerumunan pun bergemuruh. Anak itu benar-benar mencari kematian. Dia bahkan bisa menamparkan kultivator inti emas dengan satu pukulan, namun dia berani mengatakan hal-hal yang membahayakan diri sendiri seperti itu. Dia mungkin sudah tamat sekarang. Pria muda itu menyelesaikan ucapannya dengan senyum lebar di wajahnya. Namun saat itu juga, sesosok bayangan muncul di depannya dan menamparkan mulutnya. Sebelum dia sempat berteriak, kepalanya tiba-tiba meledak. Akhirnya suara Qin Xin terdengar, sialan, dia akan mati karena terlalu banyak bicara. Jika kamu hanya menonton acaranya, maka tontonlah dengan benar. Berhenti bicara omong kosong, kamu cari masalah. Tindakan wanita ini membuat banyak peminum terdiam. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Xin membunuh orang yang berbicara, bukan Murong Sui Feng. Hanya Murong Sui Feng yang tahu kebenarannya dengan sempurna. Dia melirik Qin Xin dan berkata sambil tersenyum, bukankah kau datang untuk membunuhku? Mengapa kau tidak bertindak? Qin Xin melirik Murong Sui Feng sebelum berkata dengan nada menghina, kau terlalu lemah. Aku tidak tertarik padamu. Apakah mengatakan itu membuatmu merasa tersinggung? Mendengar itu, Murong Sui Feng terkekeh dan berkata, kau kuat. Tapi lalu kenapa? Qin Xin terkekeh dan berkata, menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Bukankah itu sudah cukup? Murong Sui Feng masih tersenyum dan berkata, bahkan semut pun bisa mencabik-cabik gajah. Jangan remehkan siapapun. Meskipun Anda seorang ahli di alam pemurnian roh, Anda pasti memiliki beberapa kekhawatiran, bukan? Jika kau berani melakukan gerakan lain, aku jamin kau akan menerima hukuman yang paling mengerikan. Jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Mendengar itu, ekspresi Qin Xin berubah dingin. Dia melirik Murong Sui Feng dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, dasar bodoh yang tak kenal takut, jika kau berani memprovokasiku lagi, bahkan jika kau disambar petir dari langit, kau pasti akan mati. Setelah tertawa kecil dan menyesap anggur, Murong Sui Feng berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, kau jalan sialan, apa yang akan kau lakukan? Semua orang menyemburkan minuman yang mereka minum, menatap Murong Sui Feng dengan sangat heran. Meskipun Qin Xin tingginya hanya 3 kaki, dia tidak bergerak. Murong Sui Feng langsung tertawa terbahak-bahak, aku sudah tahu, kau takut. Qin Xin tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Wajahnya memerah padam saat dia meraung, dasar bocah, saat kau mencapai alam inti emas, itu akan menjadi hari kematianmu. Sebuah suara santai bergema dari dalam restoran, dasar jalang, aku tidak takut padamu. Kalau kau berani, ayo gigit aku. Pada saat itu, ketika Limo Wen di dalam menara Qian Kun bergejolak, ruang dan waktu di sekitarnya kembali terhenti. Niat pedang dari ruang dan waktu melonjak seperti pelangi di sekujur tubuhnya, melesat lurus ke langit. Pada tanggal 11 dan 7, mereka juga terkejut melihat aura pedang yang melambung ke awan. Aku tidak menyangka niat pedang ruang waktumu akan mencapai level ke-7 secepat ini. Jika ini terus berlanjut, kendalinya atas dao waktu dan ruang akan memiliki kesempatan untuk melampaui kendaliku. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Setelah selesai berbicara pada hari ke-7 bulan lunar itu, wajahnya dipenuhi senyum. Tepat saat itu, sosok Limo Wen muncul di atas awan dan kabut, dan ruang serta waktu di sekitarnya berubah warna, membentuk pusaran dengan radius 10.000 kaki, yang mulai berputar terus-menerus di atas kepalanya. Keempat niat pedang di tubuhnya meletus secara bersamaan, dan dao pedang void yang terpendam di dalam tulang pedangnya bergetar, melepaskan aura hitam yang meresap ke langit. Sinar hitam itu melesat lurus ke dalam awan, dan pusaran itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Baik hari ke-7 maupun ke-11 bulan lunar itu dikejutkan. Jalan pedang kekosongan. Nyonya, sebenarnya Anda siapa? Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, Limo Wen benar-benar akan berhasil menguasai dao pedang void miliknya. Di dalam tubuhnya, kekuatan kehampaan tanpa batas melonjak keluar dan melambung lurus ke awan. Kekosongan itu berubah menjadi gelap gulita, dan dunia berubah warna sepenuhnya. Baik Qin Xin maupun Yun Nong Yue, yang sedang memulihkan diri di istana kerajaan, mendongak ke arah pusaran hitam di kehampaan, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Saat energi pedang gaib saling bersilangan, sebuah pedang roh hitam kecil tiba-tiba muncul di lautan ilahi Limo Wen. Pedang itu terus memanjang, dan hanya setelah setengah jam, Limo Wen, berdiri di atas awan, gemetar dan berhasil memadamkan niat pedang void, mencapai tingkat pertama. Lapisan tipis energi hitam berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Terbentuklah sebuah wilayah yang gelap gulita, yang meskipun hanya berukuran 3 kaki persegi, sepenuhnya melenyapkan ruang kosong di sekitarnya. Alam pedang hampa. Tuan muda, apakah Anda menantang langit? Di usia semuda ini, Anda telah memahami alam pedang. Meskipun itu baru tingkat pertama dari alam pedang, katakan padaku, dalam alam utama, siapa yang bisa membunuhmu? Bagian 259. Pada saat itu, di hari ke-7, setelah berbicara, sosoknya yang anggun muncul di samping Limo Wen. Setelah dia menyentuh dahi Limo Wen dengan jarinya, ki pedang void dan kekuatan ruang waktu melonjak ke lautan ilahi Limo Wen seperti gelombang pasang. Langit yang gelap gulita perlahan-lahan mulai cerah. Butuh beberapa waktu hingga keadaan kembali normal, tetapi tubuh Limo Wen menghilang lagi. Namun, fenomena aneh ini sangat mengejutkan semua orang di kota kabut awan. Masing-masing tampak seperti sedang bermimpi, dan banyak tokoh berpengaruh angkat bicara. Apakah ini gerhana matahari di siang bolong?
Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, sampai-sampai kau tak bisa melihat tanganmu di depan wajahmu? Ini menakutkan. Dan di kehampaan, awan gelap berputar-putar seperti corong. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana ini bisa begitu menakutkan? Tidak seorang pun menjawab pertanyaan mereka, yang tersisa hanyalah energi tak terlihat yang melayang di udara, memberikan perasaan sesak napas kepada banyak orang. Bahkan Qin Xin merasa wajahnya memerah padam saat itu. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan benar-benar tercengang. Apakah itu aura dari domain pedang barusan? Alam pedang, mungkinkah sang guru telah turun? Dia menggumamkan kata-kata tulusnya, lalu melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Setelah sekian lama, Qin Xin terhuyung-huyung dan dengan cepat menuju ke kota kerajaan. Kembali ke dalam menara Qiankun, mata Limo Wen terpejam, dan tubuhnya tampak seperti perpaduan antara kenyataan dan ilusi. Sepenuhnya diselimuti oleh energi pedang yang gaib, dia tampak seolah-olah tak terlihat, pemandangan yang begitu menyeramkan hingga mencekik. 11 bayi berusia 7 hari yang berdiri tidak jauh dari situ memiliki ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, karakter Lin yang sangat besar di lautan ilahi Limo Wen menjadi semakin menonjol, membentuk cakram melingkar di dalam lautan ilahinya dan berputar terus-menerus. Kekuatan jiwanya dengan cepat membentuk pusaran besar, dengan tornado jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat lurus ke langit. Limo Wen, yang sedang mengaktifkan sepenuhnya seni ilahi pemusnahan ilusi dan terus-menerus memadatkan pedang roh void, berkeringat dingin di dahinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa setiap inci tubuhnya sepenuhnya dirasuki oleh ki pedang void. Tubuhnya tampak berada di alam yang berkabut dan halus, terasa tanpa bobot, seolah-olah dia melayang dalam mimpi, bergoyang lembut tertiup angin. Alisnya berkerut, dan dia tidak membuka matanya, melainkan memfokuskan seluruh energinya untuk mengasah niat pedangnya. Di dalam menara Qiankun, setengah bulan kemudian, Limo Wen akhirnya berhasil mengkonsolidasikan niat pedang void-nya. Dia membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat Chu Qi dan Si Yi muncul di kejauhan, Limo Wen berkata sambil menyeringai, "Qi kecil, Si Yi, aku telah memahami niat pedang lain yang disebut void. Apakah kalian berdua sudah mempelajarinya? Jika Anda memiliki wawasan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menjelaskannya." Chu Qi tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Muda. Void, sederhananya, adalah sesuatu yang tidak ada. Ia mencakup segalanya, tak berbentuk dan tak berwujud, maha hadir, dan tak dapat dilihat atau dibayangkan. Para praktisi bela diri yang memahaminya hanya dapat merasakannya sendiri, orang luar tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Ia ada namun tampak tak ada, ia nyata namun tampak ilusi, ini adalah pepatah Taoisme yang merujuk pada sifat, Dao, kebenaran, yang maha hadir, namun ia tak memiliki bentuk yang terlihat." Setelah menyebutkan hal ini pada hari ke-7, dia tidak mengatakan apapun lagi. Karena dia juga kurang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini, dan tidak berani menyesatkan Limo Wen. Setelah mendengar itu, Limo Wen merenung sejenak dan berkata, "Ilusi, interaksi antara realitas dan ilusi, eksistensi adalah non-eksistensi, dan non-eksistensi adalah eksistensi. Bagaimana ini mirip dengan pepatah Buddha, pada awalnya tidak ada apa-apa, di mana debu bisa menetap." Chu Qi mengangguk dan berkata, "Benar. Ketika Patriark Buddha Bodhi mencapai pencerahan, beliau mengatakan sesuatu seperti itu. Adapun makna sebenarnya, Anda dapat memahaminya sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan atau digambarkan. Yang Mulia seharusnya pernah mendengar tentang negeri kembali ke ketiadaan. Itu adalah tujuan akhir manusia dan segala sesuatu. Tidak ada akhirnya. Begitu Anda memasuki tempat itu, semua kesadaran akan sepenuhnya lenyap dan kembali ke dunia. Konon, ada lubang hitam di langit berbintang yang melahap segalanya, bukan hanya benda, tetapi bahkan planet. Dikatakan bahwa segala sesuatu berasal dari kehancuran dan lahir dari kehancuran. Awalnya mereka tidak ada, tetapi pada akhirnya, mereka muncul di alam semesta yang luas ini dalam berbagai bentuk. Ini mirip dengan ketiadaan, dan juga dengan reinkarnasi serta siklus hidup dan mati. Ungkapan, segala sesuatu saling berhubungan, berarti Anda sebaiknya mencoba memahaminya dari perspektif ini. Mungkin Anda dapat menemukan makna sebenarnya." Limo Wen langsung mengerti, sambil bergumam, pikiran yang murni dan tenang, melupakan diri sendiri dan hal-hal lahiriah. Hidup hanyalah ilusi, hanya kematianlah realitas sejati. Tenggelam dalam pikiran, tubuh Limo Wen tiba-tiba melepaskan semburan energi pedang eterik, menyebabkan kehampaan di sekitarnya terus-menerus hancur. Pada hari ke-7 dan ke-11 bulan lunar, saya merasakan jantung berdebar-debar. 11 bergumam, 7, aku merasa sesak napas. Ayo pergi, kita menjauh dari Tuan Muda, kalau tidak, itu akan mempengaruhi kita. Setelah mengangguk pada hari ke-7, dia menghilang ke kejauhan untuk memberi instruksi kepada Li Hanyi dan Lin Miaoxin, yang sedang berlatih teknik pedang bintang bulan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Si Yi melompat ke pohon buah pengumpul jiwa dan berayun di ayunan, merasa sangat puas. Kini, 18 bunga putih telah mekar di pohon buah pengumpul jiwa, persis seperti bunga pir, dengan aroma harum yang memabukkan. 3 bulan kembali berlalu di dalam menara Qiankun. Tubuh Limo Wen bergetar, dan niat pedang void-nya kembali naik ke tingkat kedua. Dia dengan cepat menarik kembali niat pedangnya dan membuka matanya. 2 pancaran sinar hitam keluar dari matanya yang dalam, dan dia mencibir, "Yun Nong Yue, aku di sini. Bersiaplah untuk mati." Sementara itu, Yun Nong Yue terlibat dalam pertempuran sengit dengan Murong Sui Feng di kehampaan. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya, dan dia mengacungkan pedangnya, menebas Murong Sui Feng dengan membabi buta.
Saat ini, tubuh Murong Suifeng berlumuran darah. Dia telah ditusuk lebih dari selusin kali, auranya kacau, dan wajahnya pucat pasi. Nak, menurutmu ada yang bisa menantang keagungan Raja Awan? Limo bertanya, semut itu sudah mati, namun kau masih berani menantangku, Sang Raja, tanpa menyadari kematianmu sendiri. Bukankah kau sedang mencari kematian? Dengan kemampuanmu yang seadanya, aku bisa menghabisimu hanya dengan satu tangan. Kau ini apa? Raja Iblis Kembar dari hutan belantara timur. Kau hanyalah sampah. Pada saat itu, setelah menusuk bahu Murong Suifeng dengan pedang, Yun Nongyue berbicara dengan nada menghina, mengejeknya. Menurut pandangannya, Murong Suifeng sudah seperti domba yang akan disembelih, dan dia bisa membunuhnya kapanpun dia mau. Saat ini, dia ingin membunuh Murong Suifeng di depan seluruh rakyat Yundian, agar mereka dapat melihat dengan jelas siapa Raja Yundian yang sebenarnya. Namun, tepat ketika pedangnya terhunus, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada Murong Suifeng, suara gejolak bergema di kehampaan, dan sesosok berjubah biru tiba-tiba muncul di kehampaan. Aura pedang yang samar berputar di sekitar tubuhnya, dan kehampaan di sekitarnya terus-menerus dimusnahkan. Kerumunan orang tersentak kaget. Ya Tuhan, anak itu masih hidup. Bukankah dia kerasukan? Apa yang terjadi? Apakah dia masih orang yang sama? Tepat ketika banyak orang mengungkapkan keraguan mereka, sosok Limo Wen telah muncul 10 kaki dari Murong Suifeng. Dia melirik Murong Suifeng yang berlumuran darah, dan berkata dengan acuh tak acuh, dasar bajingan, kukira kau sudah mati. Apa, kau mencari kematian lagi? Saat Murong Suifeng melihat Limo Wen, dia tersenyum getir dan berkata, kakak, kau akhirnya muncul juga. Jika kau tidak muncul, aku pasti sudah mati. Sialan, pria itu tidak tahu malu. Sekarang kau di sini, aku akan beristirahat sebentar. Kau tahan dia. Limo Wen terdiam. Dasar bajingan, kenapa aku harus membantumu membereskan kekacauan yang kau buat? Pria itu aneh, kenapa kau memprovokasinya? Apakah hidup benar-benar seburuk itu? Setelah terkekeh, Murong Suifeng menyeringai dan mendarat di udara, mulai menggerakkan teknik kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yun Nongyue, yang berada di kejauhan, mengubah ekspresinya secara drastis begitu melihat Limo Wen. Ia berkata dengan dingin, nak, di mana tuanku? Apa yang telah kau lakukan padanya? Katakan yang sebenarnya, atau aku akan mencabik-cabikmu. Mendengar itu, Limo Wen tersenyum tipis dan berkata, apakah kau bertanya tentang lelaki tua yang menerobos masuk ke lautan suciku dan mencoba merasukiku? Maaf, dia sekarang sudah menjadi makananku. Jika kau membutuhkannya, aku bisa menariknya keluar dan kau bisa menangkapnya, oke? Ambil ini dan tanam beberapa kubis, ini akan cukup untuk bekalmu sampai tahun baru. Diam kau bajingan hina, beraninya kau menghina tuanku seperti itu. Kau pantas mati. Yun Nongyue merasa sangat jijik, meraung. Limo Wen jauh lebih tidak tahu malu daripada yang dia bayangkan, membuatnya pusing kepala. Pria itu tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena Limo Wen sudah menjelaskan semuanya setelah dia berbicara. Dia tahu bahwa Chu Yunsu telah gagal dan pasti akan mati secara tragis di tangan Limo Wen. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, Limo Wen mampu membunuh bahkan jiwa tuannya, jadi jiwanya pasti sangat kuat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Chu Qi lah yang membunuh Chu Yunsu, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Limo Wen. Namun, ia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan memacu kekecewaannya pada Limo Wen. Dengan raungan, dia melesat seperti meteor ke sisi Limo Wen, pedangnya sudah diarahkan ke dahi Limo Wen. Limo Wen mencibir, selalu trik yang sama, apa kau tidak bosan? Sambil berbicara, dia mengangkat pedang Tianyu di tangannya. Saat kedua pedang berbenturan, Yun Nongyue langsung terlempar ke belakang seperti kelinci yang terkejut, mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Pedang di tangannya hancur seketika, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Limo Wen mencibir, jika bukan karena orang tua itu terakhir kali, aku pasti sudah menghabisimu sejak lama. Alih-alih menyelamatkan diri, kau malah berani melukai saudaraku yang berkebutuhan khusus. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja hari ini. Murong Suifeng. Sebelum sempat berbicara, sosok Limo Wen melesat ke arah Yun Nongyue seperti meteor dan menebas dengan pedangnya. 13 pedang dunia bawah, serangan yang menghancurkan jiwa. Saat gelombang energi pedang yang dahsyat meletus, Yun Nongyue sekali lagi terdorong mundur puluhan ribu kaki, dan pedang panjang yang baru saja muncul di tangannya hancur sekali lagi. Limo Wen terkekeh dan berkata, dasar bajingan, mari kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kau tangkis dari seranganku. Mati kau, Raja Anjing dari Puncak Awan. Pria ini, seperti anjing gila, menerkam Yun Nongyue yang kebingungan dan menebas dengan pedangnya lagi. Itu adalah pedang ke-6 dari 13 pedang dunia bawah. Yun Nongyue merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mundur dengan cepat. Para penonton langsung ketakutan di tempat kejadian. Bagaimana ini mungkin? Rajaku di atas awan telah jatuh ke dalam keadaan sangat miskin, seperti anjing liar. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Banyak sekali orang yang menangis terseduh-seduh. Di lubuk hati mereka, Yun Nongyue selalu menjadi yang terkuat. Namun sekarang, orang ini benar-benar kalah telak dari Limo Wen, terus-menerus menghindar, yang jelas tidak dapat diterima oleh semua orang. Yun Nongyue, yang telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, tampak menyimpan dendam di matanya. Dia melirik Limo Wen, lalu ke kehampaan, dan berteriak, Paman Guru, apakah Anda tidak akan bertindak? Bagian 260. Qin Xin kembali.
Kata-kata Yun Nongyue mengejutkan Li Mowen, yang wajahnya langsung memerah. Tiba-tiba, kehampaan itu terbelah. Sesosok cantik perlahan muncul, menatap Li Mowen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kau semut, apakah kau masih ingat aku? Begitu wanita ini muncul, dia dengan santai mengucapkan kata-kata ini kepada Li Mowen sebelum tiba di samping Yun Nongyue. Dengan jentikan jarinya di antara alis Yun Nongyue, luka pria itu langsung sembuh. Kerumunan pun gempar, tetapi Li Mowen mencibir, jadi, ini senior Qinxin. Ini cukup mengejutkan, bukankah Anda berada di Gurun Timur? Apa, sejak kapan kau menjadi paman Raja Awan? Hubungan ini sangat rumit. Mendengar itu, wajah Qinxin langsung berubah dingin membeku. Dia tahu betul bahwa Li Mowen telah menyebutnya tua dan bahkan menjalin hubungan dengan Yun Nongyue, dia benar-benar tidak tahu malu. Wajah wanita tua itu dingin dan tajam seperti pisau saat dia bertanya kepada Li Mo, aku benar-benar salah menilaimu waktu itu, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahanmu. Nak, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, menyerahlah dengan patuh, dan mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika kau berani melawan, penderitaan yang akan kau alami akan 10 kali, 100 kali lebih besar. Aku akan menunjukkan padamu apa arti keputusasaan yang sesungguhnya. Setelah selesai berbicara, dia melirik Yun Nongyue dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi, bunuh bocah itu. Aku akan menjaganya. Meskipun Yun Nongyue enggan diperintah, dia tidak berani melawan di hadapan kekuatan Qinxin yang dahsyat. Dia hanya bisa gemetar dan melesat ke arah Murong Sui Feng, yang sedang memulihkan diri, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Melihat ini, Li Mowen mendapat ide dan kembali ke sisi Murong Sui Feng, berkata dengan tenang, hei, berapa lama lagi kau akan bertahan? Murong Sui Feng terbatuk dan berkata, setengah jam. Aku yakin kau bisa melakukannya. Li Mowen berkata dengan pasrah, bisakah kau lebih tidak tahu malu lagi? Aku beri kau waktu 1/4 jam. Ada seorang wanita tua dan seorang cabul di seberang sana. Apa kau pikir aku bisa menahan mereka sendirian? Murong Sui Feng hanya bisa mengangguk dan mengaktifkan sepenuhnya teknik kultivasinya. Pada saat itu, Yun Nongyue telah turun tepat di atas kepala Li Mowen, sebuah senjata misterius muncul di tangannya. Dia dengan ganas menusukkan pedang itu ke arah Li Mowen. Teknik pedang nebula, pembelah langit. Tiba-tiba, aura pedang putih muncul di bilah pedang pria itu. Aura itu dengan cepat menyebar dan membentuk jaring besar, yang tiba-tiba menyelimuti Li Mowen. Beberapa retakan muncul di ruang hampa di sekitarnya dalam sekejap, dan badai mengamuk. Badai itu seperti pisau yang mengikis tulang, begitu menerjang, darah pasti akan berceceran di mana-mana. Melihat ini, Li Mowen mendengus dingin. Dengan pedang Tianyu di tangan, dia mengayunkan pedangnya ke atas, melepaskan tebasan balik. Hanya energi pedang hitam tingkat 2 yang bertabrakan keras dengan jaring pedang Yun Nongyue. Mendesis. Seketika retakan muncul di jaring pedang putih itu, yang kemudian menyebar dengan cepat ke segala arah, terus-menerus larut dan langsung dilarutkan oleh energi pedang eterik. Melihat hal itu, Yun Nongyue langsung ketakutan dan mundur dengan cepat sekali lagi. Qinxin, yang mengamati dari jauh, juga sangat terkejut. Dia menatap Li Mowen dengan saksama dan bergumam, serangga, energi pedang macam apa ini? Meskipun dia adalah seorang ahli di alam pemurnian roh, dia belum pernah melihat energi pedang seperti itu sebelumnya. Kekuatan yang terpancar dari energi pedang hitam itu lebih dari 10 kali lebih mengerikan daripada energi pedang penghancur, namun warnanya persis sama, yang langsung membuat wanita itu benar-benar bingung. Mengabaikan ucapan Qinxin dari kejauhan, Li Mowen melesat ke arah Yun Nongyue dan dengan lembut menyentuh tubuhnya dengan pedang Tianyu miliknya. Satu pedang menusuk jiwa. Yun Nongyue terkejut. Dengan raungan, dia mengayunkan pedangnya ke depan, melepaskan serangan dahsyat terhadap energi pedang Li Mowen. 9 putaran nebula, visi. Tepat ketika energi pedang mereka berbenturan, Li Mowen kembali menghunus pedang Tianyu miliknya, sambil bergumam pelan. Satu pedang menghancurkan jiwa. Meskipun Yun Nongyue adalah seorang ahli alam inti emas, dia tetap tidak mampu menghentikan serangan pedang mendadak Li Mowen selama pertukaran serangan mereka. Setelah mendengar suara gedebuk, sebuah pedang tajam menembus dada kiri Yun Nongyue. Pedang Yun Nongyue menghantam bahu kiri Li Mowen dengan gerakan cepat. Keduanya mengeluarkan erangan tertahan lalu terhuyung mundur. Saat Li Mowen menarik pedangnya, dia mengayunkan bilahnya ke atas, dan Yun Nongyue menjerit kesakitan. Lengan kirinya langsung terputus menjadi 2, tergantung lemas di bahunya, darah menyembur keluar. Adegan itu melewati bagian yang berdarah dan mengerikan, dan di tengah jeritannya, dia hanya bisa meraih lengan kirinya dengan tangan kanannya, dengan paksa menarik lengan kirinya ke tubuhnya, lalu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Saat sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi mengalir ke tubuhnya, dia mengeluarkan sebotol pil, menghancurkannya semua, dan menuangkannya ke luka-lukanya. Barulah darah yang mengalir deras akhirnya berhenti. Pada saat itu, Li Mowen melirik luka pedang di bahunya, dan setelah mengaktifkan seni ilahi pemusnahan ilusi, energi pedang langsung menyelimuti luka tersebut. Seperti benang sutra, mereka dengan cepat saling berjalin dan melilit luka, dan dalam beberapa puluh tarikan napas, bekas pedang itu tertutup sepenuhnya. Diiringi oleh waktu dan kilat, keempat niat pedang reinkarnasi itu menembus luka, dan darah yang tadinya mengalir deras pun berhenti sepenuhnya. Kedua pria itu saling menatap dengan niat membunuh, pedang mereka berdentang tanpa henti, dan energi pedang hitam meresap ke dalam tubuh Li Mowen di tengah-tengah energi pedang yang saling bersilangan. Yun Nongyue pun demikian, seluruh tubuhnya diselimuti energi pedang 4 warna, dan setelah auranya melonjak sekali lagi, dia melesat ke arah Li Mowen. Saat tubuhnya tiba-tiba memerah,
kekuatan dan kecepatannya langsung mencapai batas maksimal. Dia melompat tinggi ke udara, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan serangan dahsyat seperti membelah gunung Hua, menebas Limo Wen dengan ganas. Pada saat ini, tatapan Limo Wen juga sangat dingin dan tajam. Begitu kekuatan kehampaan meledak dari tubuhnya, sebuah lingkaran cahaya hitam samar langsung menyelimuti tubuhnya. Setelah mengayunkan tangan kirinya ke pedang surgawi, energi darahnya tiba-tiba melonjak. Pria itu bagaikan hantu, pedangnya seperti angsa yang terkejut, seperti naga yang muncul dari laut, tiba-tiba muncul di samping Yun Nongyue, dan dengan lembut menusukkan pedangnya ke arahnya. Satu pedang menghancurkan jiwa, sebuah serangan yang mengubur jiwa dari 9 alam baka. Yun Nongyue baru saja mengeluarkan teriakan ketika dia terlempar, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Teknik pedang nebula, tebasan pengejar awan. Ah! Dengan jeritan, Yun Nongyue merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia terhuyung mundur. Setelah Limo Wen berhasil melayangkan pukulan telak, bayangannya bergerak lagi. Bayangannya masih berjarak 1000 kaki ketika wujud aslinya langsung muncul di samping Yun Nongyue dan menusuk jantungnya dengan pedang. Engah! Saat darah berceceran hingga 1 meter jauhnya, tubuh Yun Nongyue goyah, dan aura kacau yang dimilikinya membuatnya langsung menjadi lesu. Tubuhnya terhuyung dan bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke jurang. Matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas saat dia menatap Qin Xin yang berdiri di kejauhan dan mengucapkan beberapa kata dengan susah payah. Kau sangat kejam. Qin Xin mencibir dan berkata, kau bahkan tidak bisa membunuh seekor semut di tingkat ke-7 alam penghancur kekosongan, apa gunanya kau? Saat wanita itu berbicara, dia melesat ke arah Yun Nongyue. Limo Wen mendengus dingin, tubuhnya melesat, dan dia dengan ganas menebas tempat Yun Nongyue terjatuh. Penguburan guntur. Dengan suara dentuman keras di kehampaan, seberkas petir 9 warna tiba-tiba menyambar tubuh Yun Nongyue dari pedang Tianyu. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga, disertai kilatan petir, menyelimuti tubuh Yun Nongyue dalam sekejap mata, dan kekuatan petir menyebar ke segala arah. Wajah Qin Xin menjadi gelap, dan dia hanya bisa melarikan diri sejauh 1000 kaki, matanya menyala-nyala karena amarah. Memanfaatkan kesempatan itu, Limo Wen mendekati Yun Nongyue, meraih tangan kirinya yang masih mengeluarkan kilat, dan mengambil cincin penyimpanannya. Saat pertama kali melihat benda ini, bagaimana mungkin Limo Wen menyerahkan harta karun seperti itu kepada orang lain? Qin Xin ingin memanfaatkan situasi ini, tetapi dia tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Lagi pula, itu adalah cincin penyimpanan Raja Awan, dan pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Yun Nongyue, Limo Wen melirik Yun Nongyue yang sudah terjatuh ke tanah, dan bergumam, Raja Awan, hehe. Tawanya yang penuh penghinaan menyebabkan banyak anggota keluarga Yun menatapnya dengan marah. Limo Wen melirik Qin Xin di kejauhan dan tersenyum, berkata, Senior, bidakmu sudah mati. Tidakkah kau berencana untuk bertindak sendiri? Mendengar itu, ekspresi Qin Xin berubah, dan dia berkata dengan dingin, kau seperti semut, kau sungguh luar biasa. Saat kau mencapai alam inti emas, aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, tubuh wanita itu berkedut, lalu berbalik dan menghilang. Namun Limo Wen mencibir, menggenggam pedang Tianyu erat-erat dengan kedua tangan, dan menebas dengan pedang di belakangnya. Dasar orang tua tak tahu malu, rencana-rencana kecilmu itu hanya bisa menipu anak-anak. Saat kehampaan itu hancur, sosok Qin Xin melesat keluar dari kehampaan, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia melesat ke arah Limo Wen. Ketika Limo Wen melihat bahwa energi pedangnya tidak dapat melukai wanita itu, dia langsung gemetar. Dia mengaktifkan ke-10 mutiara ilahi pemusnah di tangannya dan meledakkannya. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan keras, sosok Limo Wen menghilang. Awan jamur membubung dan berputar, menyebar ke segala arah, memecah kehampaan dengan serangkaian suara yang tajam. Pilar-pilar raksasa, setinggi gunung, muncul di dalam lubang hitam, tampak menyeramkan dan menakutkan. Secercah cahaya samar menyelimuti tubuh Qin Xin, dan dia sama sekali tidak terluka. Namun setelah menelan debu hingga perutnya penuh, wajahnya menjadi dingin dan tegas seperti pisau. Dasar bocah nakal, kau telah membuatku marah. Dilarang. Dengan sekali jentikan tangannya melintasi kehampaan di sekitarnya, gelombang kejut yang meledak itu lenyap seketika, dan bahkan kehampaan yang hancur pun dengan cepat kembali ke keadaan semula. Namun, tepat ketika dia sedang mencari Limo Wen, tubuh Limo Wen muncul 100 kaki di atas kepalanya, dengan kilat menyambar di tubuhnya. Saat pedang Dewa Petir muncul, dunia di sekitarnya langsung berubah menjadi gelap gulita. Saat kehampaan semakin gelap dan jarak pandang menjadi sangat rendah, sebuah pilar petir sebesar gunung tiba-tiba menyambar kepala Qin Xin. Raungan Limo Wen sudah dimulai. Penguburan guntur. Dalam sekejap, petir menyambar kepala Qin Xin, dan dia menjerit saat tubuhnya sepenuhnya diselimuti petir, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Qin Xin terkejut. Tubuhnya yang mungil bergetar, dan dia meraung saat melepaskan diri dari pilar petir dengan segenap kekuatannya. Lepas dan bebas dari batasan surga dan bumi. Sosoknya, yang bergemuruh dengan kilat, lenyap ke dalam kehampaan. Seorang ahli yang sangat kuat di alam pemurnian ilahi benar-benar telah lolos. Pada saat itu, setelah melihat wanita itu menghilang di cakrawala, Limo Wen akhirnya merasa lega. Setelah memuntahkan beberapa suapan darah, auranya melonjak, pedang Dewa Petir memasuki tubuhnya, dan kekuatan petir tiba-tiba menghilang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju kota kerajaan puncak awan yang jauh.
Para penonton semuanya terpaku dalam keterkejutan, menatap Limo Wen yang bergegas menuju kota kerajaan, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun semua orang tahu bahwa dinasti Puncak Awan telah berakhir.